Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Zat yang hari ini memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir kembali ke muka bumi ini, untuk numpang hidup di buminya ini, untuk numpang hidup di tanahnya ini, untuk numpang hidup di tempat yang indah ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian kita tadi malam dalam tidur-tidur kita semua. Dan kemudian dengan kuasanya hari ini Allah memberikan atau mengembalikan nyawa kita kembali atau ruh kita kembali ke dalam jasad kita. Maka tidak kata lain yang pantas dan lebih baik kita ucapkan daripada alhamdulillah, yang dengan kata itulah Allah mencukupkan begitu banyak kebutuhan atau keperluan kita, yang membuat kita makin merasa begitu rahman rahimnya Allah kepada kita semua. Mata yang melihat saat ini yang kita miliki, yang sedang menatap saya ataupun saya menatap Anda, kuasa Allah yang menjadikan mata itu mampu melihat karena cahaya yang ada pada matahari. Lisan kita, lisan saya saat ini bisa mengucapkan kalimat juga karena Allah yang berkehendak. Paru-paru Anda sekarang, jantung Anda, jantung kita semua bergerak, berdenyut, ya, berkembang atau mengembang, mengempis, semua Allah yang berkehendak. Darah yang ada dalam aliran darah kita saat ini, tubuh kita juga semua Allah yang perintahkan. Bahkan ketika Bapak Ibu sekalian makan tadi pagi atau mungkin saat ini, dan ketika makan tersebut masuk ke tenggorokan kita, maka tidak ada peran lagi kita di sana. Allah yang menggerakkan makanan tadi masuk ke dalam usus besar, usus kecil, ke dalam lambung sampai sebagian menjadi makanan atau sebagian menjadi bagian tubuh kita, dan sebagian lagi menjadi kotoran. Maka bersyukurlah kita sekalian dengan begitu berlimpahnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan jadikan hidup kita ini menjadi hidup untuk sarana mengeluh. Jangan jadikan hidup kita ini untuk menjadi sarana untuk mengumpat. Jangan jadikan hidup kita ini menjadi cara atau tempat untuk memperbanyak musuh, tapi memperbanyak kawan atau sahabat atau orang-orang yang bisa mengajak kita mendekati Allah, itu lebih baik. Karena hidup kita ini sangat singkat, ya. Kita sudah tahu kalimat itu, tapi seringkalinya orang bahkan justru tidak memanfaatkan hidupnya untuk membuat baik pada orang lain atau berbuat baik pada dirinya sendiri. Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua banyak hal, ya. Rasulullah seorang yang akhlaknya, fisiknya, nasabnya Allah sempurnakan, yang dengan kita belajar, yang dengannya kita memberikan atau mendapatkan begitu banyak hikmah-hikmah dalam kehidupan. Islam yang kita dapatkan saat ini tidak lepas dari perjuangan beliau dan manusia-manusia terbaik yang menjadi pendamping beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mau mencontoh, maka contohlah beliau atau contohlah sahabat-sahabat beliau. Mereka lah generasi terbaik yang disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan isyaratnya kepada kita semua, ya, bahwa Islam ini dibangun atas kerja keras mereka, ya, atas jerih payah mereka. Maka kita sebagai umat Islam tidak butuh motivator dari yang lain. Cukup motivator dari Islam sendiri dan cukup motivator daripada apa yang dijajarkan oleh Nabi SAW serta para sahabat serta orang-orang soleh terlebih dahulu. Maka teman-teman sekalian, mari kita niatkan atau ikhlaskan niat kita datang ke tempat ini bukan untuk bertemu teman, bukan untuk bertemu saya, tapi untuk bertemu Allah. Mari kita ikhlaskan niat kita hari ini untuk berada di tempat ini, tempat yang mulia, di rumahnya ini, selain tidak bukan untuk meningkatkan keimanan kita, untuk menjadikan kita atau apapun yang kita rasakan, lihat, dengar, ya, menjadikan kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuman kita hidup sehat, katakanlah cuman sekedar untuk mengikuti tren, atau teman kita sekarang mungkin sudah mulai hidup sehat dan kita tidak tahu untuk apa itu semua, maka sayang sekali. Ya, kita punya peluang pahala yang sangat besar. Ya, Anda mulai sekarang berpikir skala-skala global akhirat. Kalau bahasa saya itu kita tuh manusia akhirat. Kita ini, ya, moyangnya kita, bapaknya kita Nabi Adam adalah manusia langit yang kemudian karena kesalahannya Allah turunkan dia ke muka bumi ini. Maka pikiran kita, jiwa kita adalah orang-orang yang berjiwa besar. Umat Islam adalah umat-umat yang adalah umat yang punya pikiran yang besar, ya. Cita-citanya hidup di dunia cuma satu, bisa ketemu dengan Allah dan persiapannya di dunia ini. Maka kalau ada orang hidupnya nggak semangat, bingung saya. Kenapa? Karena tiap hari harusnya ya dia bertemu dengan Tuhannya. Allah memberikan begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan dari apa yang kita makan. Bahkan rasa lapar yang kita rasakan saat ini pun itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rasa lapar kita tidak akan makan. Tanpa rasa haus kita tidak akan minum. Ya.
Allah yang menciptakan itu semua ya sebagai bentuk kemahamurahannya Dia kepada kita. Bahkan subhanallah sekalian, kalau kita belajar di kisah-kisah orang terdahulu, Jibril alaihissalam pernah menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang sebuah kisah di mana saat itu Fir'aun, ya salah satu manusia yang paling durhaka yang pernah hidup di muka bumi ini. Fir'aun itu saking durhakanya apa? Diabadikan Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan apa? Fir'aun mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya itu Tuhan paling tinggi. Ini mana ada, belum pernah kejadian ada manusia yang ngaku Tuhan kecuali Fir'aun. Ya, tapi dengan PD-nya dia mengatakan seperti itu. Tapi apa yang Jibril alaihissalam ceritakan kepada Rasulullah SAW adalah suatu hal yang membuat kita merasa begitu luar biasanya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah berfirman kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, jika engkau nanti ya mendengar Fir'aun ya mengatakan ya dia beriman kepadaku, ya beriman kepada Tuhannya Musa, maka aku ampuni dosanya. Ya, kata Allah. Ya. Jibril nggak mau katanya gitu. Akhirnya Jibril menceritakan dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis kepada Rasulullah SAW bahwa saat Fir'aun itu Bapak sekalian sedang ditenggelamkan Allah di Laut Merah, maka Allah Subhanahu Wa Taala atau Jibril sibuk memasukkan pasir ke dalam mulutnya Fir'aun. Supaya apa? Supaya Fir'aun tidak bisa mengucapkan kalimat itu. Supaya Fir'aun tidak bisa mengucapkan kalimat bahwa dia beriman kepada Tuhannya Musa, sebab Jibril sangat tidak suka dengan manusia ini. Kenapa tidak suka? Karena manusia ini ngaku Tuhan. Ya. Tapi kuasanya Allah dan maha murahnya Allah, begitu besarnya dosa Fir'aun ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada Fir'aun untuk bertobat. Maka ketika seseorang umurnya 70 tahun dan 69 tahun 363 hari dia melakukan maksiat, 69 tahun 363 hari dia bermaksiat kepada Allah, lalu 69 tahun 364 hari dia bertobat, taubatan nasuha, dan 69 tahun 365 hari tepat di usia 70 tahunnya Allah cabut nyawanya, maka Allah ampuni semua dosanya. Itu kasih sayang Allah. Ya, maka jangan jadikan hidup kita ini ya hanya sekedar cuman main-main saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelaskan dalam Al-Quran bahwa kita ini diciptakan Allah untuk apa? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku ciptakan manusia ini untuk ibadah. Ibadah itu butuh fisik. Ibadah itu butuh sehat. Tidak akan mungkin Allah nyuruh kita ibadah kalau kitanya sakit-sakitan. Tidak akan mungkin Allah nyuruh kita ibadah kalau seandainya tiap hari batuk, pilek, demam segala macam. Tidak mungkin. Ya. Maka lagi-lagi mari kita luruskan niat kita untuk kita jadikan mulai hari ini niatan kita adalah menghabiskan ya, menyelesaikan atau menjalani hari-hari sisa dari hidup kita untuk ibadah, benar-benar untuk ibadah. Supaya apa? Supaya hari kita penuh kebahagiaan. Kalau ada orang hidup yang nggak bahagia, mungkin ibadah dia dengan Allah atau hubungan dia sama Allah belum baik. Kalau orang hidup yang tidak bahagia, mungkin dia belum banyak berbuat kebaikan kepada orang lain. Ya, kata kuncinya itu. Dia lebih sibuk dengan dirinya. Dia lebih sibuk dengan keluhan-keluhannya. Ya, maka juga sama dengan kesehatan. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua Bapak sekalian harus menjadikan kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat harus membuat kita lebih taat. Kalau nggak taat mendingan sakit. Ya begitu. Sebab dengan sakit Allah gugurkan dosanya. Sering saya sampaikan, tidak ada gunanya Anda minum madu atau kita minum madu, infus water, minum kunyit, minum segala macam, tapi malam tidak bangun bertemu Allah. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya kita hidup sehat tapi satu lembar Quran pun tidak dibaca tiap hari. Tidak ada gunanya kita hidup sehat dari zaman dulu sampai sekarang, urusan sama Allah gitu-gitu aja. Sholat duha nggak nambah-nambah, sholat rawatib nggak nambah-nambah, segitu-gitu aja. Ya. Sedangkan judulnya tadi adalah kesehatan yang didapatkan itu harus membuat kita jauh lebih taat. Ya. Kalau sudah taat pasti sehat. Mukmin yang menjaga imannya pasti sehat. Dia tidak akan mau marah, dia tidak akan mau fitnah, dia tidak akan mau gibah. Ya. Orang-orang yang menjaga imannya pasti dia akan dalam kondisi sehat, pasti. Dia tidak akan mau makan berlebihan, pasti seperti itu. Ya. Kenapa? Kata kuncinya ada pada keimanan. Iman seseorang itu ya akan bermula dari kolbu yang sehat. Iman dan kolbu yang sehat.
Ya. Kenapa banyak masalah zaman sekarang dalam sisi kesehatan kita, dalam kesehatan umat Islam? Karena banyak orang tidak mencintai iman dan hati atau kolbunya lebih baik daripada dia mencintai hal-hal yang lain. Ya, sebenarnya saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang konsep kesehatan dalam Islam itu simple banget, simple dan sangat low budget. Kata kunci keduanya apa? Semua syariat dalam Islam menyehatkan. Semua syariat. Orang yang rutin bangun malam, orang yang rutin puasa, orang rutin sedekah, orang rutin umroh sekalian pasti sehat, nggak mungkin nggak, gitu loh. Semua syariat menyehatkan, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat karena kita melakukannya karena taat dan kewajiban kepada Allah. Sehat itu hanya sebuah efek dari ketaatan, seperti itu. Kalau kita lihat sekalian, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua tentang konsep-konsep itu. Kalau Anda atau kita sekarang diberi pilihan untuk makan sama tidak makan, ya, maka saya yakin jawabannya adalah makan. Suka makan kan? Kalau kebanyakan makan apa yang terjadi? Gemuk kan? Ya, tanda orang banyak makan apa? Gemuk, selesai kan? Jadi kalau mau sehat, jangan banyak makan. Ya. Dan Nabi SAW sudah sampaikan 1400 tahun, aku melihat fenomena di kalangan umat, kata Rasulullah SAW, banyak dari mereka yang gemuk. Banyak orang gemuk zaman sekarang? Banyak. Kenapa gemuk? Banyak makan. Ya, padahal sebenarnya kalau dia mengurangi berat badan sedikit, itu efeknya luar biasa banyak. Ya. Ada satu kalimat, I am a big bone, dia bilang. Saya itu orang yang bertulang besar. Jadi orang yang gemuk itu mereka pikir, tulangnya bertambah besar. Enggak. Ya. Orang yang bertubuh gemuk itu tulangnya sama, lemaknya bertambah. Kan? Jadi artinya apa? Artinya kalau ada orang sakit dengkul, sakit ini, sakit itu, yang dikerjakan pertama kali adalah kurangi berat badannya. Dan Nabi sudah mencontohkan bagaimana fisik Nabi yang sangat-sangat sempurna. Rasul itu kan six pack. Ya kan? Hadis yang menyebutkan bahwa perutnya Nabi itu seperti batu bersusun. Six pack. Kita one bag. Ya. Dan sudah dijelaskan bahwa mukmin yang kuat lebih dicintai Allah. Ini gimana mau cerita jihad, bangun malam yang susah? Gimana mau cerita jihad, mau perang, kalau ada perang nanti someday kita nggak tahu kan? Baca Quran aja susah. Kenapa bisa kayak begitu? Karena wallahu alam mungkin kebanyakan kerupuk. Mentalnya kerupuk. Karena makanan yang kita makan mempengaruhi perilaku. Sadar tidak sadar, behavior kita atau tingkah laku kita dipengaruhi oleh makanan yang kita makan. Gitu loh. Udah begitu ceritanya. Makanya orang yang makan daging berlebihan, di samping pasti badannya akan terbebani, pasti juga behaviornya dia atau tingkah laku atau sikapnya itu akan keras. Seperti itu. Jadi kalau Anda pengen matanya lebih gampang mengeluarkan air mata untuk Allah, banyakin buah sama sayur. Serius. Coba lihat, sayur buah itu kan sesuatu yang menyenangkan gitu kan. Warnanya ada kuning, ada merah gitu kan. Lihat daging misalkan ngeri gitu. Merah gitu kan. Beda, mata kita tuh menangkap sesuatu tuh. Jadi kalau Anda lihat misalkan, contoh aja misalkan kita bicara tentang sayur buah, sayur buah seperti itu. Kita merasa bahwa warna-warni itu tuh membuat mata kita tuh bahagianya luar biasa. Seneng gitu kan. Karena di situ ada antioksidannya, ada frekuensi warna dari daun atau dari daun nanti segala macam. Di situ ada kehidupan. Sadar atau tidak sadar, kalau kita lihat di situ ada kehidupan. Di dalam itu semua ada kehidupan. Kita lihat daun, kayak teman-teman lihat di depannya itu ada sayur selada gitu kan. Selada itu ada energinya nggak? Ada. Dari mana ceritanya energinya? Ketika dia hidup di tanah, ditumbuhkan Allah di tanah, ya. Subhanallah, dengan kuasa Allah akhirnya matahari menyinarinya. Menyinari dengan proses penyinaran matahari itulah akhirnya muncul satu proses yang kita dulu kenal sebagai fotosintesis. Muncul apa? Glukosa. Muncul apa? Oksigen. Kan gitu. Ketika itu dimakan, apa yang terjadi? Orang yang memakannya akan mendapatkan atau tertransfer energi.
Gitu. Itu filosofinya. Ya, maka semakin banyak makanan yang kita makan dan itu makanan-makanan yang fresh seperti ini, semakin berenergi dia. Saya bukan anti nasi Padang. Tapi saya tanya kepada Anda yang makan nasi Padang. Biasanya habis makan nasi Padang, apa yang terjadi? Kenapa ngantuk? Ayo. Bukan kenyang loh. Bukan kenyang sebenarnya. Karena yang dimakan sudah miskin enzim, miskin serat, miskin vitamin, miskin mineral. Kan gitu. Kenapa Anda makan rujak tidak ngantuk? Dengan porsi yang sama. Karena rujak masih banyak enzimnya. Itu loh. Iya kan? Maka sebenarnya makanan yang kita makan nanti ya judulnya juga kalau semakin dia bermasalah maka tubuh minta istirahat. Kenapa ngantuk? Wa ja'alna laila libasa. Jadi kami jadikan malam sebagai istirahat. Maksudnya apa? Tidurnya kita itu caranya Allah mengistirahatkan badan. Maka ketika orang habis makan mengantuk, sebenarnya tubuhnya minta istirahat karena makanan yang masuk tidak mampu dia olah. Seperti itu. Ya, maka di situ sebutkan Nabi mencontohkan kepada kita semua bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau malam hari ba'da isya udah tidur. Jadi malam itu bukan waktu yang baik untuk makan. Malam itu ngapain? Ya sudah, ibadah mungkin sholat segala macam, habis isya ya tidur. Nanti malam jam 1, jam 2 bangun. Ya. Begitu caranya. Nanti makannya kapan? Makannya nanti waktu siang. Sekali aja sebenarnya udah cukup. Kita tuh makan sekali sehari udah cukup sebenarnya. Asal berkualitas. Ya, ini kan biasanya kita makan terus menerus kan? Apa yang terjadi? Salah satu penyebab lemahnya iman seseorang adalah banyak makan sama banyak bicara. Lemahnya iman. Dan salah satu pintu masuknya syaitan adalah terlalu kenyang. Jadi mulai sekarang kalau makan jangan sampai kenyang. Gitu ya. Makan jangan sampai kenyang. Dan kita tahu makna kenyang itu apa, karena kita sudah diberi ilham sama Allah. Kita udah diberi insting sama Allah. Udah ngerti, udah kenyang. Kecepatan makan mengunyah sudah berkurang, menurun. Begitu ya. Itu tanda tubuh kita sudah capek sebenarnya. Ya. Maka Bapak sekalian, kalau kita belajar itu semua, maka sebenarnya ada tanda-tanda yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Yang di situ kalau kita belajar, maka subhanallah umat Islam harusnya menjadi umat yang paling sehat. Kenapa? Baik, kita bahas. Kalau kita lihat, tadi saya tanya, kenapa orang kalau saya tanya kenapa kita atau lebih memilih untuk makan atau tidak makan? Maka jawabannya makan. Karena manusia suka makan. Dan Allah maha tahu dengan maha kuasanya Allah bahwa nanti kalau kebanyakan makan manusia itu akan begini segala macam, maka Allah wajibkan manusia untuk tidak makan. Kan gitu. Namanya apa? Puasa Ramadan, diwajibin. Dan ternyata secara sains itu di belakang masih banyak yang mau masuk tuh, maju deh. Coba kasih tempat. Mau dapat pahala iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi enggak? Ada hadisnya begini. Jadi kalau kita ngerti hadis, sekian subhanallah, kita tidak akan pernah terlewatkan untuk berbuat baik. Kata Nabi apa? Memenuhi hajat kaum muslimin atau memenuhi hajat saudaraku lebih aku cintai daripada beriktikaf 1 bulan penuh di masjidku ini. Hajatnya orang di depan sana, di belakang sana itu untuk datang ke kajian ini, hajatnya. Anda kasih tempat, maka itu lebih baik daripada iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Jadi ada sebuah riset yang menyebutkan bahwa ternyata secara umum apoptosis itu pergantian atau bunuh dirinya sel itu terjadi pada 11 sampai 14 hari apoptosis. Ya, maka kalau kita ambil tengahnya berarti 12 hari, maka 365 dibagi 12 maka akan ketemu 30 hari. Itu puasa Ramadan. Paham maksudnya ya? Jadi Allah sudah men-set up bahwa dalam 1 tahun itu memang harus ada 30 hari sel kita tuh bunuh diri. Apoptosis namanya. Dengan cara apa? Diwajibin untuk tidak makan. Jadi seorang ilmuwan, saya pernah baca itu, seorang profesor mengatakan bahwa manusia itu dalam 1 tahun memang wajib berpuasa 30 hari. By risetnya dia. Islam sudah menganjurkan itu semua 1400. Jadi kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita semua dalam surah Al-Baqarah itu, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum.
Min qablikum itu dari sebelum kalian ini, umatnya Rasulullah ini sudah diwajibin syariat puasa karena casingnya kita sama kayak nabi-nabi atau manusia-manusia zaman dulu. Bukan casing, isinya. Tapi casing beda karena casing Nabi Adam maksudnya itu badannya Nabi Adam itu kan gede, 27 meter kalau kita lihat hadisnya kan. Tapi jeroannya sama, isinya sama. Maka syariat puasa itu sejak zaman nabi-nabi dulu sudah ada. Buat apa? Buat mendetoks, memperbaiki badannya. Ya kita lihat 30 hari. 30 hari kita disuruh, sel-sel kita tuh disuruh bunuh diri. Dengan cara apa? Dengan cara di stop makannya. Tapi sayangnya Ramadan tidak menjadi bulan untuk berbenah diri. Ramadan menjadi bulan untuk buka bersama siapa? Betul? Makan sama siapa, sahur dengan apa, buka pakai apa, akhirnya apa? Sibuk dengan makanan minuman sehingga negeri kita ini 30 hari Ramadan itu inflasinya paling tinggi. Betul? Betul. Inflasi kita paling tinggi loh. Sibuk dengan urusan makanan, sibuk dengan buka apa, sahur apa, nanti buka bersama-sama siapa, tapi 1 juz Al-Quran pun tidak dibaca sehari. Musibah itu. Ya, sehingga Ramadan hanya sekedar bulan untuk gitu-gituan doang. Dan masjid-masjid pun tidak berubah juga. Dari zaman purbakala dulu yang disiapkan apa? Gak tahu kalau Surabaya. Jakarta mah gorengan. Sama aja kayaknya. Ya, saya mulai diprotes para penjual gorengan. Gak apa-apa, kalau jamaah seperti ini sudah gak makan gorengan, kan abang gorengan bisa jual buah. Apa susahnya? Ya kan? Mereka udah bisa jual yang apa, sayur rebus, apa rebus-rebusan tuh loh, yang ubi rebus, kan banyak, bisa kita ganti. Tidak mesti gorengan kok. Jangan khawatir rezeki. Ya, seperti itu. Kelihatannya sih kan di sini kan masih banyak muka-muka gorengan nih. Kelihatannya. Berminyak. Pagi-pagi gitu kan udah sarapan gitu kan. Nabi SAW ya. Kalau kita lihat ya Rasul kan pagi-pagi nganjurin makan apa? Kurma. Kita kata Nabi kan kalau berbukalah karena Rasul kan berbukanya dengan kurma basah, rutob. Kalau nggak ada rutob, tamar, kurma kering. Kalau nggak ada tamar, pakai air putih. Maka pagi-pagi itu jangan kasih minyak-minyakan masuk badan. Itu salah satu caranya. Ya. Jadi mulai sekarang diubah piringnya. Nanti siang ucapkan selamat tinggal dengan nasi putih. Berat dok, berat. Percayalah Anda tetap akan hidup tanpa nasi. Emang kenapa dengan nasi? Baik, saya cerita ilmunya sedikit supaya Bapak Ibu paham. Ya. Gula yang masuk ke badan kita kalau nggak kepake diubah menjadi glikogen namanya. Glikogen ya. Glikogen kalau nggak kepake diubah lagi tubuh menjadi lemak. Nasi putih isinya apa? Gula. Kepake nggak? Tanda kita nggak kepake atau kebanyakan nasi putihnya apa? Pinter tuh. Pegang aja pinggangnya. Kalau pinggangnya banyak lipetan, nggak laki nggak perempuan, tanda kita banyak kelebihan energi nggak kepake. Gula masuk lagi. Sehingga apa? Gula nggak dipakai jadi glikogen, nggak dipakai jadi lemak. Jadi nasi itu bikin lemak badan kita karena nggak kepake. Orang Padang zaman dulu juga makan nasi Padang. Tapi habis makan nasi Padang mereka ngapain? Bertani, berkebun, berladang. Kita handphone update status. Ya kan? Gak gerak-gerak, sehingga apa? Bertebaranlah lemak di mana-mana di badannya. Ya makanya zaman Umar itu Umar marah besar ketika melihat kaum muslimin itu badannya pada gemuk-gemuk. Karena bikin lemah iman, beneran. Kalian gak percaya gini, Anda atau kita tidak akan bisa dapatkan vibrasi atau sensasi dekat dengan Allah teman sekalian, baik dalam zikir, Al-Quran, atau mungkin sholat kita dalam kondisi perut kenyang, gak bisa. Allah lebih mencintai orang-orang yang lapar. Maka dalam Islam konsep sehat itu adalah sehatnya kolbu dulu. Iza sholahat sholahat jasadakullu wa iza fasada jasadakullu. Kolbunya sehat maka semua sehat. Kolbunya sakit semua sakit. Ya. Dan kolbu kita itu makanannya adalah tidak makan. Dia nggak boleh banyak makan. Makan sedikit udah cukup. Puasa lebih baik untuk kolbunya. Ya.
Jadi kalau kita ngerti ini semua, maka sebenarnya kalau kita sekarang mau ikhtiar membangun negeri, memperbaiki kondisi negeri ini luar biasa. Apalagi sekarang katanya BPJS katanya mau naik, tapi nggak jadi naik tuh katanya. Ya. Jadi maksud saya tuh sekarang beban pemerintah kita dengan penyakit luar biasa. 140 miliar setiap tahun kita harus beli obat TBC. Sedangkan obatnya ada di tempat kita. Ya, ketika umat Islam kadang secara khusus gitu kan, atau orang Indonesia diajarkan untuk mengenal apa yang Allah ciptakan di muka bumi, maka sebenarnya negeri ini harus menjadi negeri yang paling sehat, harusnya. 350 tahun kita dijajah Belanda, yang diambil apa? Rempah loh. Harta karun di situ. Tapi zaman sekarang, makanan yang kita makan sudah jauh dari itu semua. Ketika orang makan nasi goreng, ada rempahnya nggak? Ada. Ya, ada sih. Ya, nggak banyak. Akhirnya apa? Tubuhnya kecapean, letih terus karena makan yang tinggi karbo, ya, tinggi karbon, miskin serat, miskin enzim, miskin vitamin seperti itu. Maka mari kita ubah. Mari kita ubah. Supaya apa? Supaya nanti matinya kita jangan nyusahin orang loh sekalian. Bener nggak? Banyak, saya nggak tahu di Surabaya, di Jawa Timur ini, berangkat haji mungkin sekitar 20 tahun ngantrinya, mungkin lah. Berapa? 28 tahun. Berarti sejak bayi dia sudah daftar kan? Banyak orang ketika berangkat haji daftar, katakanlah di umur dia misalkan 20 tahun dia daftar haji misalkan. Kemudian ngantri sampai 28 tahun. Berarti umur 48 tahun. Tiap hari dia makannya yang nggak sehat. Waktu mau berangkat haji di medical check up ternyata nggak boleh berangkat karena nggak lolos tes kesehatan. Nyeseknya minta ampun. Ya kan? Sayang banget. Artinya apa? Lagi sampaikan, mari kita jadikan hidup sehat itu bagian dari cara kita bersyukur dan bagian daripada kita untuk taat kepada Allah. Itu kata kuncinya. Supaya apa? Supaya nanti jangan nyusahin orang ketika meninggal, yang sebenarnya memang iya semua orang akan mati di hidup sehat atau tidak hidup sehat pun tetap akan mati, tapi ada takdir yang kita bisa ubah dengan ikhtiar. Ada. Gitu loh. Tiap hari makannya begini, minumnya begini, nggak mau sudah tahu nggak sehat, dimakan juga, namanya apa? Zolim. Betul nggak? Mie instan sehat nggak? Kenapa dimakan? Anak kos itu paling gampang. Ada kemarin tanya ada satu kajian saya, ada orang mahasiswa tanya, dokter kami ini anak kos mahasiswa, bagaimana caranya itu tetap hidup sehat? Oh saya katakan gampang, sering-sering puasa. Ya kan? Nanti waktu iftarnya cari masjid yang ngasih iftar, nggak keluar duit, modal kaki doang datang sana dapat kurma 7 butir, ya kan? Sering-sering puasa. Zuhud. Udah kurus gitu kan, ya, jangan sampain badan. Bagi saya pesan-pesan kepada anda mahasiswa nih, bagi akhwat dan ikhwan di sini yang belum menikah, jangan nyampah. Sebab apa? Kalau anda nyampah, maka anda sedang mempersiapkan generasi yang gennya nanti rusak. Karena apa yang kita makan akan menjadi bagian dari gen kita. Hati-hati. Ya. Ketika dia bertemu ya nanti si suami atau calon pasangan tadi itu ketemu dan menikah dan ternyata gennya banyak yang protein cacat di situ, maka pertama bisa jadi nauzubillah min dzalik anak pun akan cacat. Sekarang udah banyak case kayak begitu. Jadi satu butir kurma yang kita makan itu akan menjadi bagian dari gennya kita. Ya, ilmu ini dikenal sebagai ilmu namanya nutri epigenetik atau nutrigenomik gitu kan. Jadi gen-gen kita itu memang diciptakan atau di-create dari apa yang kita makan. Jadi kalau yang dimakan nggak sehat maka jadi bagian dari gen. Kalau semakin dia tidak sehat maka dia akan memberikan tanda. Dan tubuh kita itu sama sekali dia memberikan tanda kalau nggak sehat. Jadi tubuh kita itu memang memberikan signs kalau nggak sehat. Ya. Sebagaimana mobil kalau dia bermasalah maka dia juga ngasih tanda. Ya, tanda-tanda kepada kita bahwa dia sedang minta diperbaiki gitu kan, minta diperbaiki. Banyak atau adakah tanda-tandanya? Banyak. Ya. Contohnya apa? Mari kita lihat.
Coba nih. Kalau banyak pertanyaan yang saya tanyakan ini sering atau mungkin membuat atau Anda menjawabnya iya, maka tubuh kita banyak masalah. Contoh, sering sakit kepala, sering pilek, susah buang air besar, jarang buang air besar, sering diare, mata hidung gatal atau berair, sering alergi, hidung sering tersumbat, perutnya terasa begah atau penuh, kemudian berat badan bertambah dan tidak pernah turun dengan diet olahraga. Wajahnya, area wajah bengkak-bengkak, lingkaran gelap sekitar mata, heartburn itu kayak orang panas di dada itu. Kemudian sering buang angin, ya. Kemudian napas dan tubuhnya bau, ya. Kemudian nih tiba-tiba ada keinginan makan makanan produk-produk yang mengandung gula, tepung, atau bahan-bahan penyedap lainnya. Ada orang kayak begitu, banyak kan? Tiba-tiba gitu kan ada yang memanggil, makanlah gorengan, makanlah mie instan gitu kan. Karena gini teman sekalian, sebagaimana alkohol dan narkoba memberikan kecanduan, makanan-makanan nggak sehat juga memberikan memori ke otak kita. Ya, dia memberikan memori, ya seperti itu. Maka itu salah satu tandanya. Kemudian tidur nggak nyenyak, sering gatal badannya, berjerawat atau gangguan kulit yang lain. Kemudian sering mengalami suasana pikiran hati yang buruk atau pikiran berkabut. Itu tanda, salah satu tanda ya, bahwa tubuh kita banyak sampahnya. Atau orang-orang yang cenderung baperan. Apa tanda-tanda orang yang baper? Gampang banget live group WA. Diomongin sedikit, baper. Ini baper, hidup di hutan saja kalau begitu. Ya, gak usah di kalangan manusia, sama jin sekalian hidupnya. Ya. Jadi itu ya. Kemudian sering kesal, frustasi, ya. Kemudian sering banyak bahan-bahan kimia dalam kesehariannya, ya. Kemudian alergi terhadap obat atau hal tertentu, ya seperti itu banyak. Jadi banyak audit itu banyak. Tapi secara umum seperti itu. Jadi mungkin teman-teman mulai lihat. Kalau sekarang bagaimana cara menilainya? Saya kasih clue yang gampang. Seperti ini. Kalau Anda punya mobil mewah, sebuah mobil itu misalkan saja harganya 10 miliar, mobil sport car lah atau sport car. Maka kalau mobil ini teman sekalian Anda atau mungkin kita pakai, maka sejatinya mobil ini harus dimasukkan bahan bakar jenisnya Pertamax, kan gitu. Harus bahan bakar Pertamax, entah 92 atau 98 katalah. Pertanyaannya, kalau dimasukin Pertamax apa yang terjadi? Mobil tadi akan berjalan, akan hidup, masa hidupnya sesuai dengan jangkaan pabriknya. Tapi pertanyaannya kalau misalkan yang punya mobil ini iseng, isengnya gimana? Dia masukin premium. Kira-kira nasib mobilnya gimana? Rusak. Spare partnya, onderdilnya semua akan rusak. Yang bawanya pun stres. Karena dikit-dikit rusak. Ya. Mobil mewah gitu. Kalau saya tanya dan saya tahu jawabannya atau jawabannya akan teman-teman berikan apa? Mahal mana mobil ini dengan badan kita? Maka saya yakin Anda akan menjawab mahalan badan saya. Betul? Sekarang saya tanya, bahan bakar apa yang kita masukkan dalam badan kita? Saya kasih 3 pilihan. Premium, Pertamax atau oplosan? Jujur aja lah. Sudah tahu sekarang status kesehatannya kayak apa? Yang punya mobil aja kalau mobilnya bermasalah, stres. Sama kayak kita, raganya kita ini akhirnya membuat kolbu, hati, emosi kita juga stres. Karena gak ada sehat-sehatnya gitu loh. Puasa jarang, makan buah jarang, makan sayur jarang, minum air putih jarang. Ya gimana mau kita mau sehat? Pagi, siang, malam, nasi goreng. Betul? Nasi goreng sehat gak? Kok berat begitu mengatakannya? Sekarang saya jujur, nasi goreng itu sehat gak? Kenapa dimakan? Sudah tahu gak sehat, dimakan namanya apa? Zolim. Ya, kalau bahasa ini apa? Dablek, itu kasar lah ya. Zolim ya, biar keren sedikit zolim. Ya. Jadi mari kita, lagi-lagi saya sampaikan, mari kita niatkan hari ini untuk kita
mencintai badan kita ini sebagai badan yang sempurna yang Allah berikan. Jangan lagi dizolimi, jangan lagi dimasukin yang nggak benar. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu mau berubah nggak untuk hidup sehat mulai sekarang? Saya tanya sekali lagi, mau berubah nggak hidup sehat? Allah saksinya. Artinya kalau Anda mulai sekarang nggak makan sehat lagi, zolim, Allah yang saksi. Falyanzuril insana ila ta'ami. Perhatikan apa yang dimakan. Kan gitu kan? Kita dikasih pilihan, udah ngerti nggak sehat, jangan dimakan. Ya, gitu aja sebenarnya simpel. Kalau udah sehat juga jangan berlebihan dimakan. Nanti juga masalah. Minum madu 1 hari 1 kilo 1 liter ya kencing manis juga. Iya kan? Banyak orang tanya kan, dokter saya makan kunyit gitu kan, ini kunyit saya baca penelitiannya katanya bisa bikin rahim kering, inilah mandul segala macam. Iya kalau ente minumnya seember sehari. Pernahkah orang negeri ini keracunan minum kunyit? Ada nggak? Nggak ada. Orang tua kita, nenek moyang kita zaman dulu ya jamu, anteng-anteng aja mereka. Gigi masih oke, uban tak banyak. Kita baru 30 tahun udah ubanan. Uban itu kan tanda oksidasi. Maka Rasulullah SAW ketika beliau meninggal ubannya kan cuma 3 gitu. Ini baru kuliah semester 1 sudah ubanan. Kebanyakan apa itu? Kerupuk mungkin. Ya, mari kita jadikan. Jadi kalau kita meniatkan yang karena Allah teman sekalian, maka nanti Anda minum madu, minum kunyit, makan apa gitu pahala. Gitu loh. Jangan cuma sekedar untuk tren atau lifestyle. Ngapain? Ya Allah, aku minum madu ini ya Allah agar aku bisa beribadah lebih baik kepada Engkau. Pahala. Ya Allah, aku minum atau makan sayur ini ya Allah agar aku bisa lebih banyak sholat malamnya ya Allah. Kan pahala loh. Dan kita akan sesuai dengan apa yang kita doakan. Ya, dan Allah menciptakan ini semua untuk kita. Ya, untuk kita, ya seperti itu. Jadi lihat, kita kembali ke tadi, 365 dibagi 12, maka ketemu 30 hari. Ketemu 30. Maka memang sejatinya, maka mulai sekarang Ramadan tahun depan, tahun inilah kan, jadikan sebagai momen kita untuk bersih-bersih badan. Enggak usah lagi ribet dengan urusan makanan. Masjid-masjid nanti siapin air putih sama buah, cukup. Sama kurma. Ya, kalau ada yang mau kasih takjil atau mungkin makanan, kasih tahu sama dia. Jangan yang berlemak, jangan yang bersantan. Jangan yang pakai minyak. Bisa nggak? Bisa sebenarnya. Kalau kita mau ubah bisa kok. Ya, kalau mau. Ya, no sirup. Ya, jadi kalau mau berbuka sehat datang ke masjid ini misalkan gitu kan bisa. Kita dapat pahala loh. Ya, makanya sering-sering sampaikan bagi Anda yang bisnis kuliner, ingat baik-baik pesan saya ini. Jangan sampai orang yang dulunya sehat gara-gara makan produk yang kita buat jadi sakit. Ya. Namanya apa itu? Zolim. Zolim. Orang dulunya nggak kena diabetes, tiba-tiba makan kita punya produk tiap hari kena diabetes karena tingginya gula. Saya kemarin ada ketemu dengan salah satu artis lah, dia cerita gini kan, saya bilang hati-hati loh Bu, saya bilang Mbak, jangan sampai nih produk Mbak ini jadi biang kerok diabetes negeri ini. Iya sih dok, dia bilang banyak banget gulanya, dia bilang kue-kue gitu. Ya. Ya, mendingan daripada seperti itu, mendingan kita ambil peluang yang lain. Kita menyiapkan makanan sehat dalam konteks untuk memenuhi hajat kaum muslimin, maka setiap orang makan produk kita dapat pahala. Pahala itikaf coba, Masya Allah. Minum tangan kanan Pak, jangan tangan kiri. Minum tangan kanan. Ini tangan kanan, ini tangan kiri. Lupa mungkin, tak apa-apa, khilaf. Ya. 365 hari selesai, 30 hari, kemudian masuk lagi ada Allah kasih Syawal. Lihat, ada protokolnya. Allah kasih 6 hari Syawal, puasa. Setelah Syawal selesai, Allah kasih lagi puasa Senin Kamis. Allah kasih lagi puasa Ayyamul Bid dan puasa-puasa sunnah lain. Lihat, ada semacam rulesnya, semacam SOP-nya. Dan lihat, ada 13, 14, 15. Bagi hari ini puasa, kalau nggak salah hari ini masuk Ayyamul Bid nih. 13, 14, 15. Terus Nabi bilang apa? Berbekam pada tanggal 17, 19, 21 itu bisa menyembuhkan penyakit. Ada itunya semua, urutannya. Gitu loh. Dan itu dijelaskan dengan sangat sempurna oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam.
Tinggal ikutin aja. Waktunya tidur, tidur, jangan olahraga. Iya kan? Yang olahraga malam, saya pesan sih, lebih baik cari waktu matahari masih terbit kalau mau olahraga. Ya, kalau masih maksa juga olahraga sama istri aja lah. Perjuangan itu boleh saya. Olahraga juga sedekah kan. Ibnu Abbas ketika beliau habis berbuka puasa di bulan Ramadan, sholat ke masjid ya, buka puasa, udah sholat masjid dan pulang ke rumah langsung berjima sama istri karena sedekah. Gitu. Ya, kalau ada istrinya. Kalau nggak ada ya carilah dulu. Ya. Jadi bicara tentang kesehatan maka ini bahasa saya aja ya. Bahasa saya tanda kutip gitu kan. Maka Allah memberikan toolsnya berupa softwarenya, berupa hardwarenya tanda kutip. Software yang pertama apa? Software yang pertama adalah ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar itu bukan kita nerima saja, nggak ada ikhtiar, tapi sabar itu kita menerima dan ada ikhtiar, itu sabar. Ketika sholat, ketika kita sakit bos sekalian, maka yang pertama kali kita kerjakan apa? Carilah Allah, jangan cari rumah sakit kecuali emergensi. Kalau emergensi misalkan kejang-kejang, mungkin perdarahan, oke, silakanlah pergi ke emergensi. Tapi kalau tidak, maka mintalah petunjuk sama Allah. Terutama penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif. Ya. Kita kan ciptaannya Allah, kita ciptaan Allah. Allah menciptakan kita untuk beribadah, maka Allah juga mempersiapkan sarana prasarananya. Ya. Sebagaimana mobil, katakanlah mobil Toyota yang dibuat oleh pabrik di Jepang itu, maka ada onderdil, ada spare part, ada suku cadangnya. Manusia juga sama. Allah memberikan isyarat kepada kita dalam surah Al-Mu'minun. Allah katakan apa? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan kami ciptakan manusia dari tanah. Maka obatnya manusia itu adalah apa-apa yang Allah ciptakan dan Allah tumbuhkan di atas tanahnya dan mendapat mataharinya. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ada mic itu enggak? Jadi kalau kita lihat di sini ya bayangkan. Ya ini saya katakan tadi yang dijajah 350 tahun itu. Ya, kayu manis gitu kan. Salah satu ciptaannya Allah yang bisa menurunkan gula darah. Nih. Tumbuh di mana? Tanah. Ada lagi kunyit. Ya. Dan merupakan salah satu tumbuhan atau produk ciptaan Allah yang luar biasa. India merupakan salah satu negara yang paling rendah angka pikunnya. Karena ternyata konsumsi kunyit di India itu tinggi sekali. Ya, tapi kalau kita umat Islam, kalau tidak mau pikun di masa tuanya, caranya gimana? Banyak-banyak baca Quran. Maka Allah akan jamin tuanya tidak akan pikun. Ya. Di mereka-mereka inilah Allah membenamkan atau Allah memberikan obatnya buat kita. Kalau teman-teman baca tentang katakan riset tentang kunyit, subhanallah luar biasa kunyitnya. Ya, bahkan dia punya bahan anti penuaan atau anti aging. Ya, jadi kunyit ini punya bahan anti tua, anti penuaan dalam kunyit. Terus apa lagi? Ada ketumbar kayak begini. Ini kan obat semua. Ya, bagaimana cara mengaplikasikannya? Gampang sekali. Gampangnya seperti apa? Jadikan ini sebagai teman kita tiap hari. Ya, bagi Anda yang suka minum teh, misalkan Anda bisa bikin teh ketumbar, diganti, gampang. Atau misalkan kunyit kayak begini Anda Anda buang kulitnya, kemudian diiris-iris tipis atau Anda parut, kemudian dimasukkan dalam air panas, kasih madu sedikit, kasih jeruk nipis sedikit, sudah jadi obat buat tulang-tulangnya. Semudah itu sebenarnya. Ya, dan tidak ribet dan murah. Jadi bagi mahasiswa dengan modal 10.000 pergi ke pasar beli begini udah cukup. Ya, apalagi kita Indonesia punya ini tempe. Salah satu makanan terbaiknya yang ada di negeri ini tempe. Ya. Tempe itu bagusnya dimakan seperti apa? Yakin mentah? Hah? Digoreng pakai tepung.
Saya jelasin ilmunya biar teman-teman paham. Jadi proses pengolahan pada makanan itu bisa jadi akan mengurangi nilai gizinya atau bisa jadi akan menghabiskan nilai gizinya. Nasi goreng tadi kan sudah dijelaskan, nasi goreng kan gula kan, diapain? Digoreng. Gula nggak kepake jadi apa tadi? Lemak. Digoreng pakai apa? Minyak. Minyak itu sudah lemak kak? Lemak. Dimakan pakai apa? Bakwan. Bakwannya kan tepung kan? Gula nggak? Gula. Dipakai nggak di badan? Sebagian nggak dipakai karena tubuh sudah kelebihan kalori. Ubah lagi jadi apa? Lemak. Terus dimakan pakai apa lagi tambahannya? Telur. Belum, kerupuk belum. Dimakan pakai telur. Telurnya diapain? Goreng. Telur itu apa? Protein. Protein kalau dipanaskan hilang kan? Gizinya akan banyak berkurang bahkan habis. Terus makan apa? Tambahnya apa lagi? Kerupuk. Kerupuk kita apa? Tepung. Diapain? Tepung kan gula kan? Ketemu minyak. Lemak ketemu lemak. Sudah selesai? Belum. Ada minumannya. Teh. Tehnya teh yang fresh gitu, teh tubruk gitu atau teh saset? Saset. Sudah industri lagi kan, fabrikasi. Diminum, ada gulanya? Gula lagi kan? Jadi yang dimakan apa? Rasa. Gizinya hampir-hampir nggak ada. Maka sama juga nasibnya kayak tempe. Ya, tempe itu kan protein. Dalam tempe ada probiotiknya. Ya, dalam tempe ada probiotik. Probiotik itu kuman baik. Kuman dipanaskan, apa yang terjadi? Mati. Apalagi dikasih tepung, apalagi digoreng berulang. Terus yang dimakan apa? Rasa. Tiap hari kita makan rasa, sehingga tubuhnya tidak lagi punya bahan baku yang tepat, kacau sistemnya. Gitu. Ya, maka semakin alami makanan yang kita makan akan semakin sehat. Tempe kalau mama, tempe itu sebenarnya udah matang, serius. Anda yang pedagang tempe atau pembuat tempe, coba tanya, kedelainya kan direbus dulu kan? Bahasa kita mentah itu apa? Nggak digoreng. Makanya saya sering bilang, coba nih, challenge yourself, tantang diri Anda selama seminggu ke depan. Siap? Saya suka nih kalau ada tantangan lu gini nih. Semoga benar-benar ya. Pertama, dalam seminggu ke depan, mulai hari ini, Bapak sekalian, mulai hari ini, tidak ada produk yang menggunakan minyak goreng yang masuk ke badan Anda. Siap? Mulai tampak wajah-wajah sedih. Siap yang pertama ya. Yang kedua, tidak ada produk yang menggunakan tepung yang masuk ke badan Anda hari ini. Dua. Makin sedih? Belum. Ketiga, tidak ada produk yang menggunakan gula pasir yang masuk. Sudah tiga ya? Mau pulang atau mau terus kajian? Empat, tidak ada nasi putih. Berat dok, berat. Dan tenang aja, Anda tidak akan mati kalau nggak makan nasi. Tenang aja. Boleh nggak makan nasi? Boleh. Kita makan nasi nggak apa-apa, nanti ambil 1 sendok makan, cukup lah. Banyak ya orang kayak begini, Anda mulai merasa berat, tapi ketika mereka kerjakan itu banyak keluhan-keluhan badannya hilang, beneran. Simple banget coba. Ya, jadi tadi apa? Minyak, tepung, nasi sama gula. 4 nih aja. Sama satu lagi ditambah deh, biar komplit ganjil. Semua produk olahan,
yang fabrikasi, pakai kemasan. Coba di stop. Mulai kapan? Mulai nanti siang. Katanya mau sehat. Ketika Anda niatkan sehatnya untuk Allah, maka nanti ketika Anda siang makan dengan niat kayak begitu dapat pahala loh. Kan gitu kan? Jangan khawatir. Semoga di depan gak banyak yang jualan nih. Karena kemarin pas kajian di mana di Bandung gitu kan, pedagangnya pada protes. Kalau sudah pakai mazhabnya Zaidul Akbar, mazhab makan, udah ngawal lagi gituan. Ya. Jadi siap mengubah diri kita? Insya Allah. Untuk siapa? Untuk Allah. Biar badan lebih sehat, biar ibadah lebih baik. Itu aja tujuannya, gak ada yang lain. Ya. Nah, jadi yang pertama tadi software. Jadi software yang pertama tadi istaidu bisobir. Jadi kalau ada sakit atau ada apapun, kejar Allah, tanya Allah, ya Allah, aku ada ciptaanmu, engkau menciptakanku, maka beri aku petunjuk ya Allah, apa obat yang kau ciptakan di atas bumimu ini yang bisa mengobati dan menyembuhkan penyakitku dengan izinmu. Ada orang begitu nggak zaman sekarang berdoa? Sepertinya belum. Ya. Kita ubah, maka Allah sudah janjikan, kata Allah apa? Faiza maritu fahuwa yashfin, kata Allah. Kalau aku sakit, aku menyembuhkan, kata Allah. Itu kan janji Allah. Maka ada seorang nabi pernah disebutkan dia sakit, kemudian dia berdoa meminta petunjuk kepada Allah, dan Allah memberikan wahyu kepada nabi tersebut untuk makan ini segala macam, dan dengan izin Allah akhirnya nabi tadi sembuh. Tidak lama kemudian sang nabi tadi sakit kembali dan dia lupa doa, langsung minum atau makan yang disebutkan dengan penyakit yang sama, obat yang sama, tapi Allah tidak sembuhkan dia. Cluenya di situ, serahkan semua sama Allah. Karena apa? Kemarin Bapak sekalian, kebetulan saya punya grup-grup diskusi teman-teman dokter juga yang mereka sudah mulai care lah dengan hal seperti ini tuh, kita sempat kaget kemarin. Kagetnya apa? Jadi dia seorang dokter ya, dokter kandungan, dan subhanallah dia cerita ada pasien yang preeklamsi. Preeklamsi itu yang darah tinggi lah waktu kehamilan. Biasanya kalau sudah berat banget itu biasanya akan dioperasi di seksio, di sesar. Ya, kemudian akhirnya dia mintalah petunjuk pada Allah, ini apa? Sebab apa? Kalau bayi yang di preeklamsi itu dioperasi, maka biasanya bayi tadi akan disuntikan satu bahan namanya surfaktan untuk mematangkan parunya dulu sebelum dilahirkan. Atau sudah saya lupa lah, pokoknya seperti itu. Dan subhanallah ternyata dia ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya dengan menggunakan ciptaan Allah yang salah satunya di depan ini. Kuasa Allah sekalian, akhirnya dapatlah ide, ada petunjuk yang dia baca juga penelitiannya. Ternyata ketika ini serai ini ketemu dengan jeruk nipis, itu ternyata bisa bukan jeruk nipis, jeruk purut. Itu ternyata, atau lime juga bisa, itu ternyata bisa berperan sebagai bahan yang bisa mematangkan parunya. Subhanallah. Dan ketika bayi-bayi itu lahir, itu ternyata dia punya kondisi yang jauh lebih baik daripada bayi-bayi dengan kondisi yang sama, ya, seperti itu. Maka jangan khawatir, Allah sudah ciptakan obatnya, tenang aja. Ya. Kalau boleh saya sampaikan ke teman-teman, ya itu banyak sekali yang testimoni masuk ke saya itu. Apalagi ya, nanti coba, kalau Anda pengen bikin stem cell tanda kutip ala-alanya kita, Anda bisa pakai ini. Serai, jahe, kunyit, jeruk nipis, ya, sama madu. Coba nanti dibuat, jadikan minuman rutin. Apa yang terjadi? Hipotesis saya sama teman diskusi saya itu kemungkinan besar kayak stem cell, dia bisa memperbaiki sel. Apa tadi? Jahe, serai. Ya. Atau ya mungkin bagi ibu-ibu, mungkin ahwat-ahwat yang sudah baca postingan saya tentang ultimate kunyit. Ultimate kunyit sebenarnya isinya kan serai, kunyit sama jeruk nipis. Itu banyak banget yang subhanallah kuasa Allah sekali lagi hamil. Kenapa? Karena memang kebutuhannya kita ada di mereka-mereka ini. Allah menciptakan negara di Jazirah Arab ya dengan karakter mereka yang panas, dan di situ susah kan tumbuhkan. Ya, susah tumbuh apa? Ya susah tumbuh serai, kayak ini kan susah tumbuh di Arab. Maka Allah menciptakan di sana produk yang sudah mencakupi semua hal tadi. Namanya apa? Kurma. Kurma ini merupakan salah satu superfood. Maka jangan pernah
di rumah kita tidak ada kurma. Kenapa? Kata Nabi SAW, di rumah kita atau tidak akan kelaparan ya, rumah atau tempat seseorang yang ada kurma di dalamnya. Berapa banyak kita makannya? Ikut aja sunnah Nabi, 7 butir sehari. Ya, cukup. Kurma ini bisa dijadikan banyak banyak manfaat. Bisa sebagai pemanis, bisa juga buat bikin sambal. Jadi nanti kalau mau bikin sambal pakai kurma, jangan pakai gula pasir lagi. Bahannya cabai, bawang putih, sama kurma sama garam. Dimakan sama tempe. Tempenya mentah. Ya. Atau tempenya kita makan sama madu. Tempenya kita makan sama madu. Ini kalau bapak-bapak nyiapin begini nih, minta pisau dikasih cutter. Ya. Kemarin saya di Semarang itu, nah kan, iya enggak apa-apa deh. Ini habis motong apa tadi? Tisu kan enggak? Tisu ada. Tempe kan probiotik, nah, tempe itu probiotik. Maka sebenarnya ketika probiotik ini kita makan dan ketemu sama prebiotik, maka biotik yang ada pada tempe ini akan berkembang. Biotik itu bakteri. Ya. Salah satu prebiotik yang paling baik namanya apa? Kurma. Maka makalah tempe sama kurma. Cara makannya gimana? Buka mulutnya. Ini kayak begini nih. Pengen lapar atau apa mulutnya menganga gitu semua? Coba kita kasih ke mana yang mahasiswa? Mahasiswa? Yakin mahasiswa aku gemuk? Kebanyakan gorengan, jangan-jangan. Ini makan. Kunyah yang benar. Wih, langsung masuk semua dia. Enak apa ora? Enak kan? Wajahnya sumringah, Pak. Makan kayak beginian bisa bikin happy. Anda tahu kenapa? Karena 80% imun sistem atau sistem imunitas kita itu dibikin pencernaan. Semakin banyak probiotiknya, semakin banyak enzimnya, semakin banyak mineralnya, semakin banyak vitaminnya atau bahan-bahan alami yang masuk, maka kita akan lebih happy. Jadi kalau ada orang Anda ketemu dengan teman kita lagi bawaannya lagi kesel, baper segala nggak jelas, ajak dia makan tempe sama kurma. Serius. Orang itu mungkin perutnya perlu probiotik. Ya, atau ajak dia makan rujak. Ini beneran loh. Teorinya begitu. Karena 80, jadi serotonin kita itu yang ada di otak itu 80% bahan bakunya dari perut. Makanya ada istilah good food is good mood. Ya. Makanan itu mempengaruhi mood. Semakin alami dia, semakin fresh, semakin baik, terus semakin sehat buat badan kita. Atau Anda makan tempe dengan gaya yang lain. Ini madu. Ini tempe. Diapain? Woi. Nih. Mana mahasiswa lagi? Tampang mahasiswa tuh tampang nelongso gitu. Apalagi akhir bulan gitu kan. Tapi ini tampangnya Masya Allah, ini luar biasa. Ini mas, sebentar mas, saya cemplungin dulu. Nanti antum makan. Mana tangannya? Enak? Mau lagi? Bikin sendiri kalau mau lagi. Saya nggak jualan.
Itu caranya. Jadi pagi-pagi sarapan ini aja kalau nggak ada kurma. Ya, salah satu caranya ya. Atau pagi-pagi Anda makan buah aja. Pagi-pagi makan buah ya, atau sayuran. Jadi kalau udah makan tempe kayak begitu, Anda ambil sayuran kayak begini nih. Potong-potong, timun juga ya. Kemudian campur sedikit sama buah, atau nggak ada buah juga nggak apa-apa. Nanti sayuran tadi ada kasih jeruk nipis, kasih madu, kasih sedikit lada hitam, buat pedesnya sedikit, buat membantu penyerapan. Terus makan tempe. Minumnya apa? Teh serai. Maka Indonesia sedang mempersiapkan generasi sehat kalau gitu. Insya Allah. Tiba-tiba lagi makan begitu, bunyi teng 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 gitu. Punya apa itu? Lontong datang, lontong yang biasa kita beli. Bubur. Anda ucapkanlah perpisahan kepada mereka. Bang, saya sudah tidak makan ini lagi sih. Loh kenapa sih? Saya sudah makan tempe sekarang. Besoknya abangnya jualan tempe, kan keren kan? Akhirnya simbiosis, ya mutualisme. Gitu hidup tuh, jangan baperan terus. Jangan jeru akbar tahzir terus. Baru ngomong tempe gak ada sunahnya Nabi. Ya iyalah. Yang mana ada tempe. Nyakit itu ya. Baik. Jadi itu teman sekalian. Jadi itu caranya ya. Tadi yang pertama adalah ista'inu bisabri wassalah. Ya, jadi bagaimana cara kita softwarenya, aplikasinya. Jadi kalau sakit ataupun minta petunjuk, nanti Allah tiba-tiba kasih petunjuk dengan mudah, Ya, serahkan semua sama Allah. Serahkan semua sama Allah. Allah yang tahu urusan kita lebih baik daripada kita sendiri. Ya, yang kedua apa? Sedekah. Salah satu software aplikasi yang kita bisa pakai untuk hidup sehat adalah sodakoh. Kalau sudah sodakoh teman-teman sekalian, maka jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Ingat baik-baik kata-kata ini. Kalau urusannya sama Allah, jangan kasih yang minimal, kasih yang terbaik. Maka Allah juga akan memberikan terbaik kepada kita. Contoh apa? Kalau Anda punya baju yang bagus, maka baju bagus itu atau baju pertama kita beli, pakai itu untuk sholat. Gitu. Kalau punya sejadah yang bagus, pakai untuk sholat. Ya. Punya kopiah segala macam. Ya. Jadi kalau urusannya sama Allah seperti itu. Atau juga misalkan di dompet Anda sekarang, misalkan ada uang 50.000 yang lama, yang lecek sama uang 50.000 yang masih kinclong, masih bagus. Ketika kencelengan lewat, jangan masukin yang 50.000 yang udah lecek. Masukin 50.000 yang masih baru itu. Itu adab kita kepada Allah. Ya. Kalau sholat jangan pakai kaos, gak sopan. Ya kan? Orang kita dipanggil sama misalkan dipanggil sama gubernur atau siapalah gitu kan, pemimpin-pemimpin atau pejabat gitu kan, kita gak mungkin pakai kaos. Ini ketemu sama Allah pakai kaos, gak sopan namanya. Kan gitu, adab. Maka Islam memberikan adab yang luar biasa, disuruh bersiwak. Kalau seandainya kita ngikutin sunnah siwak saja, itu subhanallah luar biasa loh. Bayangkan, Nabi katakan apa? Kalau tidak memberatkan umatku, maka aku wajibkan mereka setiap wudu bersiwak. Sholat wajib kita ada 5 kali, berarti 5 kali siwak. Kemudian Nabi bilang apa? Kalau tidak memberatkan umatku, maka setiap mereka mau sholat, aku wajibkan mereka bersiwak. Sudah 5 kali lagi. Habis wudu mau sholat, siwakan lagi. Sudah 10 kali. Plus dengan sholat sunat rawatib yang lain, total bisa 30 kali umat Islam itu bisa bersiwak. Itu sebabnya umat Islam harusnya menjadi umat yang bebas karies. Itu baru satu sunnah. Lihat, subhanallah kan. Maka ada diajarkan Nabi SAW, katakan ada beberapa sunnah-sunnah kenabian. Ada bersiwak, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis ya. Kemudian menggunakan pewangian, itu sunnah-sunnah kenabian. Jadi sebenarnya semua syariat itu kalau kita kerjakan pasti sehat. Mau pintar, caranya gimana? Lamain sujudnya. Aliran darah mengalir ke otak lebih banyak. Kan gitu caranya. Mau pintar caranya gimana? Sering-sering baca Quran. Nanti pasti pintar. Allah kasih ilham, Allah kasih hikmah kepadanya. Ya, jadi sedekah. Ya kalau sedekah terus sekalian, kalau kencelengan lewat, jangan lagi lah, tolonglah, jangan 2.000 terus. Udah 2.000 pakai tutup-tutup lagi tangannya. Malaikatnya bilang apa? Biaya operasional malaikat itu mahal. Masukin 2.000 minta jodoh, harta, rezeki, karir segala macam. Gak cukup.
bakhil. Ya. Kalian yang banyak-banyak, habisin si dompetnya. Jadi kalau mau tantang diri Anda, salah satunya ya, kalau tips saya salah satunya adalah kuras isi dompetnya, habisin semua, kasih buat Allah semua. Terus saya pulangnya gimana? Handphone ada, tinggal online itu kan. Atau telepon sama call a friend minta jemput, bisa. Gitu. Kalau saya, makanya saya pernah cerita nih, pada suatu kisah. Suatu hari itu saya pernah mengadakan kajian di daerah Lampung itu kan. Jadi sebelum kajian itu emang saya ada ceritanya tuh saya pengen beli jam. Jam itu untuk ukuran saya mahal. Gak ada duit. Tapi saya bukan orang yang mentalnya kemarin sore gitu kan. Kalau saya pengen sesuatu saya tinggal bilang sama Allah, ya Allah tolong murahkan barang ini untuk saya. Gitu. Kita tuh mau minta apa aja tinggal angkat tangan, doa, ngomong sama Allah. Sahabat kan begitu. Sendalnya pun putus, mereka ngomong sama Allah, ya Allah tolong sambungkan lagi sendalku. Itulah kedekatan mereka dengan Allah. Seperti itu. Jadi nanti kalau saking dekatnya, minta apapun pasti dikasih sama Allah. Ya, misalkan minta istri yang begini gitu kan. Sebutin aja kalau mau, nggak apa-apa. Tapi pantas-pantasin diri juga. Ya, minta istri begitu rupa gitu kan. Kita nggak mantasin. Nah singkat cerita akhirnya jam itu bisa saya beli. Kemudian suatu hari dalam suatu kejadian, dalam suatu acara itu subhanallah, saya lagi nunggu panitia jemput saya untuk datang ke tempat acara itu. Lalu kemudian dia lagi sholat, saya lagi sholat, samping saya itu ada bapak supir taksi. Kenapa terjadi? Bapak tuh lagi sholat duha, saya sudah selesai duhanya. Kemudian saya baca Quran. Di situ Allah ngasih sentilan ke saya. Allah bilang apa? Dan kamu tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna hingga kamu menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Itu kira-kira pesan nggak? Bosan. Terus saya bilang dalam hati saya dalam bahasa saya kepada Allah, ya Allah aku tidak cinta jamnya sebelum. Ya, saya tidak cinta jamnya, saya cinta Engkau. Maka saya buka jam itu, saya kasih ke bapak supir taksi tadi. Gitu. Itu salah satu cara. Let it go. You have to let it go this world. Anda harus melepaskan dunia ini dari hati kita. Gitu. Kalau istri gimana? Terserah sih. Tapi kalau zaman Nabi kan waktu hijrah kan saking baiknya orang Madinah itu, nih istri saya 2, ambil buat kamu 1. Waktu kejadian Abdurrahman bin Auf kan begitu kan, saking luar biasanya. Ya. Kalau Anda mau gitu juga apa-apa sih. Ya. Kalau itu imannya seperti mereka. Ya. Dan itu bukan sekali 2 kali. Ya. Bukan sekali 2 kali. Ya. Dan itu kalau kita mau jadikan itu sebagai salah satu cara kita untuk hidup atau punya kesehatan lebih baik, terutama kesehatan iman, gitu. Salah satu caranya. Sudah tadi kan dari sholat, dari sedekah. Yang ketiga apa? Puasa. Ya, puasa itu softwarenya. Ya. Terus yang keempat, baca Quran. Baca Quran. Jadi mulai sekarang isi di handphone Anda itu, siapa yang di sini pengen kaya baca Quran? Apa dengan baca Quran kita jadi kaya? Bukan itu sebenarnya. Berkahnya nanti dapat. Ya. Siapa yang pengen jadi ini, jadi segala macam, baca Quran. Jadi diisi di handphone kita itu isinya nanti cuman kajian sama Quran, hanya itu. Mulai sekarang, supaya sehat kita. Lagi jogging, gak usah dengar musik lagi, dengar Quran aja. Iya, lagi masak, dengerin Quran. Kita banyak bisa hafal ayat-ayat Al-Quran gara-gara dengerin terus, kan gitu. Siapa di sini yang hafal Yasin? Banyak. Kenapa bisa hafal? Karena Yasinan. Iya kan? Zaman dulu, ya Yasinan seperti kan. Quran dibaca terus menerus. Jadikan sebagai sahabat kita. Dan Al-Quran itu sekalian dia memberikan vibrasi, dia memberikan ketenangan bagi yang mendengarnya, membacanya, mentadaburinya. Ya, dan Al-Quran adalah obat paling baik untuk membersihkan hati. Artinya kalau hatinya sudah baik maka fisik pasti akan baik. Kalau hatinya sudah baik,
kolbunya sudah sehat, imannya sudah sehat, maka satu piring yang isinya sabar, syukur, ikhlas, tawadu, pemaaf, murah hati, jujur, kasih sayang, jauh dia lebih butuhkan daripada satu piring makanan yang sehat sekalipun. Paham maksudnya? Seperti itu. Anda lebih senang, Anda lebih lapar, tanda kutip, dengan rasa sabar tadi daripada antioksidan yang ada pada madu ini. Anda lebih haus dengan rasa syukur tadi daripada Anda minum jus semangka ini. Iman tuh kalau sehat, kolbu tuh kalau sehat kayak begitu, dia tidak mau banyak-banyak makan. Nanti kalau kan kita sudah membiasakan kayak begini, boleh saya katakan ya berat badan turun tuh cuma efek samping aja karena kita sudah nggak mau banyak-banyak makan. Kenapa? Karena kolbu kita itu bisa lemah kalau banyak makan. Iman kita bisa melemah kalau banyak makan. Gitu. Ya. Jadi kalau maaf sekarang ya ada teman-teman ikhwat atau akhwat di sini yang maaf badannya berlebih, mungkin obesitas, gampang sekali, jangan kurangi makan, selesai. Lihat apa yang dia makan. Kalau nggak sehat, jangan makan. Kalau teman-teman misalkan ngajakin kita makan nggak sehat, tolak aja. Contoh begini, jadi kita itu akan sesuai dengan apa yang kita kerjakan dan orang kan menilai kita dari itu. Contoh, satu hari saya ada acara, di acara tersebut ada teman yang bawa minuman. Minumannya 2 minuman itu minuman yang ada gulanya sama apa tuh namanya cendol-cendol gitu loh. Jelly itu loh, kalau bahasa kerennya kan jelly, tapi bahasa kita mah cendol. Ada warna hijau, ada warna apa gitu kan. Dia bawa 3 minuman. 2 minuman yang cendol-cendol sama yang gula-gula yang ada manis tadi, satu lagi air mineral. Orang yang pertama dia kasih minuman cendol jelly tadi. Ya, orang yang kedua dia kasih minuman yang cendol jelly. Orang ketiga dia kasih air mineral. Orang ketiga siapa? Saya. Maksudnya paham? Maksudnya dia sudah tahu bahwa kalau si Jalul Akbar dikasih cendol begini nggak mau. Identitas gitu loh, Mbak. Jadi kalau ada orang masih ngajak Anda, Mas atau sama Yanto, tok makan bakso yuk. Maka identitas kita masih belum sehat. Paham maksudnya? Budi, ayo makan mie ayam yuk. Kalau kita masih kayak begitu maka orang kan menilai kita kan. Orang menilai kita. Ya. Dan makanan tidak sehat akan membuat perilaku dan pikiran tidak sehat. Ya. Kita lihat, tahu di Surabaya. Kalau habis lampu merah, lampunya merah, kemudian lampunya hijau. Apa yang dikerjakan orang? Klakson kan? Kenapa diklakson? Gak sabar, bener. Penyakit gak itu? Gak juga orang habis lampu merah kemudian hijau, orang baca Al-Baqarah di lampu merah tuh gak ada. Sabarlah bentar. Klakson dijadikan ajang untuk memuaskan emosi. Penyakit kan? Sabar bentar. Gitu loh. Ya. Jadi mulai sekarang didik hati kita dan hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati-hati dengan perasaan. Kalau memang kita berhak marah tapi kita nggak mau marah itu lebih baik. Ya, kalau ada orang fitnah kita, gibah kita, bersyukurlah. Makanya saya pribadi senang banget kalau orang yang menggibah-gibah saya. Nanti di depan Allah saya akan minta pahala sholatnya, hajinya, sedekahnya, puasanya. Gak main-main loh Islam itu. Jadi hati-hati dengan ngomongin orang lain. Kalau nggak perlu ngomongin dia, nggak usah ngomong. Gibah itu ngomongin sesuatu yang benar dan orang yang diomongin itu nggak suka diomongin, itu gibah namanya, termasuk dosa besar. Fitnah yang diomongin itu nggak benar, itu lebih dosa besar lagi. Ya, maka hati-hati dengan. Jadi kalau nggak ada urusan dengan orang lain, jangan dibahas. Abu Dujana, salah satu sahabat Nabi SAW yang ketika beliau meninggal, itu sahabat-sahabat melihat di menjelang meninggal sakit itu, para sahabat melihat di dahinya beliau itu, apa yang dilihat? Ada seperti cahaya, kayak lampu gitu. Kemudian ditanyalah pada orang-orang bertanya kepada Abu Dujana, apa yang kau kerjakan? Dia bilang, sehingga sampai kayak begini bagusnya akhir dari kehidupanmu. Dia bilang kan dia 2 disiapkan situ. Dia katakan yang pertama, aku meminta kepada Allah agar dicabut kebencianku terhadap kaum muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Aku meminta kepada Allah agar aku tidak ikut campur dalam urusan saudaraku yang lain, tidak ada kepentingan denganku. Salah satu cara. Ya, jadi kalau nggak ada urusan, gak usah ditanyakan.
Jilbabnya di mana, warnanya bagus, bajunya bagus, nggak ada urusan. Ya. Apa yang orang tanya ke kita jawab, nggak ditanya diem. Karena gitu pelajaran Nabi SAW. Ya. Tadi berarti yang ketiga apa? Quran. Ya, Quran. Dan Quran itu memberikan vibrasi. Jadi kalau orang tanya bagaimana Al-Quran itu bisa memberikan mekanismenya, memang belum dijelaskan. Tapi ada penelitian yang saya pernah baca, teman saya melakukan, seorang dokter juga, itu ternyata orang-orang yang darah tinggi sama orang yang darah rendah, jadi mereka dibacakan Al-Quran atau membacakan Al-Quran dan mereka juga berzikir. Ternyata yang darah rendah menjadi normal, yang darah tinggi menjadi normal. Dia menyeimbangkan. Ya. Jadi kalau kita ketika baca Quran belum mendapatkan sensasi perasaannya, baca lagi terus. Ibarat kata dosis ini naikin. Satu halaman belum dapat, kok belum tergetar nih hati. 2 halaman belum, 3 halaman, sampai katakanlah 1 juz, baru dia merasakan luar biasa getaran hatinya. Disitulah Al-Quran akan memberikan berkahnya dan hikmah kepada kita. Ya. Jadi dekatlah dengan Al-Quran sebagai salah satu cara kita untuk hidup sehat. Ya, seperti itu. Kemudian itu secara aplikasinya, softwarenya. Secara hardwarenya apa? Secara hardwarenya, ya kita lihat dulu sekalian. Secara umum tubuh kita manusia ini, ya imunitas kita atau daya tahan atau mungkin kekebalan tubuh kita itu pembuat utamanya adalah pencernaan. Di pencernaan, maka semakin kuat pencernaan seseorang semakin sehat dirinya. Kata kunci pencernaan itu ada banyak, tapi saya mencoba merangkum menjadi 2 hal, yaitu apa? Prebiotik sama probiotik. Probiotik atau dan prebiotik. Pro dan pre. Probiotik contohnya apa? Fermentasi. Makanan fermentasi itu salah satu tempe merupakan salah satu makanan yang paling disukai oleh usus kita. Dia suka banget. Ya. Tapi jangan digoreng. Tempenya jangan digoreng mulai sekarang. Kemarin saya pas kajian di mana gitu ya, di Bekasi gitu, sudah mulai ada bapak-bapak, nggak tahu lah, saya nggak tahu dari mana, tapi dia bikin tempe yang dicampur sama kunyit, tempe campur sama spirulina, tempe campur sama daun bidara, macam-macam. Jadi dia variasi banget. Ya. Sedangkan kita lihat Korea yang merupakan salah satu negara yang punya makanan paling sehat di dunia, namanya kimchi kan. Kimchi itu kan fermentasi. Ya, kalau saya membayangkan kalau seandainya orang Indonesia, ya kita sekarang mulai kembali ke makanan-makanan negeri kita ini atau orang tua kita, ya maka insya Allah negeri akan sehat. Banyak nanti penyakit bisa hilang, banyak. Kenapa? Karena memang kata kuncinya ada pada makanan. Semakin sehat makanan kita, semakin sehat badan kita. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi probiotik, prebiotik. Jadi kalau makan tempe, makanlah sama sayur, gitu. Atau kalau nggak makan tempe sama kurma, ya makan tempe sama kurma. Ada yang mau ini? Potong aja nih, sayang nanti. Tapi jangan tumpah. Mau nggak? Malu-malu gitu. Ambil lah tuh. 1, 2. Nah, potong nanti bagi-bagi. Di bawah lah. Nih madunya, nih kurmanya. Salah satu sedekah yang paling baik yang banyak orang tidak tahu adalah sedekah makanan. Kenapa? Ini rahasianya. Jadi teman-teman pahami ya. Kalau saya, tipikalnya saya menghindari banget untuk ditraktir. Saya maunya mentraktir. Apalagi yang saya traktir itu orang soleh, orang baik. Kenapa? Ini rahasianya. Ketika kita makan suatu makanan, ya sehat ataupun nggak sehat lah gitu kan, maka makanan tadi akan menjadi bagian dari badannya dia. Sebagian makanan tadi akan berubah menjadi tulang, otot, segala macam, darah, sebagian lagi keluar menjadi kotoran. Artinya ketika Anda memberi makanan kepada seseorang dan setelah makanan tadi berubah menjadi bagian atau menjadi bagian dari tubuhnya, maka amal-amal ibadah dia Anda kecipratan pahalanya. Paham ya? Makanya mulai sekarang banyak-banyaklah memberi makan kepada orang lain. Hatta itu cuma sekedar air putih. Meskipun cuma sekedar air putih. Ya. Seperti itu. Jadi jangan mau ditraktir jadi mulai sekarang. Maunya mentraktir. Kecuali mahasiswa.
Diapain? Jangan tebel-tebel, woi. Tipis-tipis aja. Baik, jadi kata kuncinya probiotik sama prebiotik. Selanjutnya apa? Probiotik kan tadi saya jelaskan, makanan-makanan fermentasi. Jamur itu termasuk probiotik yang bagus, jamur. Ya, jadi jamur bakal salah satu makanan yang sehat, ya, jamur. Berbagai jenis jamur lah ya. Kemudian prebiotiknya apa? Prebiotik terbaik yang sebenarnya diajarkan oleh Nabi SAW atau sekarang kita kenal dengan sains adalah kurma. Ya, maka makanlah kurma setiap hari. Gak usah banyak-banyak. Karena prebiotik pada kurma itu bisa memperbaiki pencernaan kita. Prebiotik. Ya. Kemudian apa lagi? Indonesia kaya dengan dua hal ini. Kaya dengan rempah dan rimpang. Ya. Indonesia kaya dengan rempah dan rimpang. Jadi mulai sekarang biasakan berdekatan dengan dua hal ini. Ya. Biasakan berdekatan dengan dua hal ini, rempah dan rimpang. Contoh rempah itu apa? Ini rempah. Rempah. Kayu manis gitu kan. Mau diapain caranya? Ya macam-macam. Kalau teman-teman mau cemplungin ke air juga bisa. Namanya infus water. Atau Anda kasih air panas juga boleh. Ya. Atau Anda jadikan dia sebagai makanan atau lauk juga boleh. Contoh Anda bikin sup ada kayu manisnya. Kalau bikin sup ada kayu manisnya, jangan cuman makan isi supnya aja, tapi kuahnya juga diminum. Karena di situ ada obatnya. Ketumbar kita bisa pakai untuk jantung, katakanlah jahe untuk pencernaan, kunyit untuk darah, banyak sekali. Ya, maka kalau Anda makan di sini, saya nggak tahu kayak Surabaya ini kan makanannya apa tuh? Rawon. Rawon itu kan isinya apa? Bumbunya ya. Keluak ya apa namanya? Nah, itulah. Apa lagi? Jangan tanya bapak-bapak lah, nggak tahu. Apa bu? Ada jahenya nggak? Ada lengkuas nggak? Ada cengkeh nggak? Nggak ada kali ya. Pokoknya itu lah, serai mungkin gitu ya. Nah itu kan sehat tuh. Jadi kalau makan rawon, dagingnya nggak usah banyak-banyak. Jadi rawonnya nanti dagingnya satu potong aja dikit, banyakin togenya. Benar. Anda mungkin ketawa tapi benar. Karena makan daging banyak-banyak kan jadi serem. Udah saya bilang. Marah-marah. Gak mau ngantri. Kebanyakan daging mungkin. Ya. Soto juga sama, kan sini banyak soto tuh. Makan soto. Rawonnya nanti jangan pakai nasi lagi. Jadi makan rawon yang sehat itu dagingnya sedikit aja. Berapa potong kecil-kecil gitu. Togenya banyakin. Kalau dia punya daun bawang, kalau ada daun bawang saya masukin situ, kasih itu sedikit, kasih sambal sedikit, udah itu menjadi rawon yang sehat. Ya. Berarti kita nggak boleh makan rawon banyak dagingnya, bukan masalahnya itu. Kita tuh sekarang yang saya mau ajak pada teman-teman itu adalah untuk membiasakan hidup sehat dulu. Nanti kalau udah hidup sehatnya lebih banyak, kebiasaannya silakan makan yang biasa. Itu dulu dikejar. Jadi 80% kebiasaan kita itu adalah kebiasaan hidup sehat. Ya, gitu. Itu dikejar dulu. Nanti kalau udah hidup, indikatornya apa? Badan. Ya, badan kita lebih fit, lebih berenergi, kemudian jarang sakit, kemudian jarang jarang ngeluh dengan kondisi perubahan cuaca. Itu tanda badan kita fit gitu loh. Itu bisa kita wujudkan kalau apa? Kalau 80% kebiasaan kita sehat. Itu bukan melarang makan rawon ya, bukan. Soto juga sama. Bagaimana cara makan soto yang baik nih saya ajarin. Mau tahu caranya? Nah, ambil kuahnya kan. Terus kalau soto kan ada daun-daun tuh. Daun apa? Seledri, daun bawang. Nah, penuhin nanti mangkoknya dengan daun seledri sama daun bawang. Dosa pakai nasi, habis itu kasih sambal sedikit. Kalau ada daging ayam, pakailah daging ayam, tapi daging ayamnya kampung. Sedikit aja. Udah itu jadi soto yang sehat. Nanti Anda kan freshnya luar biasa. Coba dikerjain. Saya nggak bercanda. Memang yang saya ngomong ini saya kerjakan.
Makanya saya bisa ngomong ini kenapa? Karena saya memang biasanya kalau udah masuk maaf udah masuk nasi yang banyak ke sotonya, soto itu kan isinya kan nasi. Nasi sama kuah. Ayamnya secuil. Kan gitu. Maka nanti sekalian aja nggak usah pakai ayam, nggak usah pakai nasi. Kan kuahnya aja namanya apa? Sup kan. Sup soto gitu. Ya. Ya tidak melarang, saya katakan ini ya pilihan masing-masing, tapi itu kalau saya membiasakan jadi kita ngerti, jadi kalau nasinya kebanyakan, ini kebanyakan jadi nggak sehat, apalagi ada tempe di situ kan. Ya. Tempe itu teman soto yang luar biasa. Ya. Sayangnya di Surabaya ini belum ada soto sehat. Soto sehat itu apa? Saya ajarin ilmunya. Nasinya pakai brown rice, pakai beras coklat, atau kalau nggak pakai sorghum. Oke, pakai ayamnya kuah sotonya, kaldunya itu bisa pakai kuah kaldu soto, pakai kuah biasa, atau pakai kuah kaldu dari jamur juga sehat. Ayamnya ayam organik atau ayam kampung. Cabenya bukan cabai kemasan tapi cabai yang sehat. Itu jadi soto yang sehat. Kalau begitu sotonya saya mau makan. Gitu. Peluang? Peluang. Jadi apa-apa yang saya sampaikan ini sebenarnya meng-create sebuah peluang baru. Kemarin waktu saya di Batam, panitia ngajak saya makan. Ya, panitia ngajak saya makan, mereka nggak tahu mau ngajak makan mana, makanlah saya ke suatu restoran. Ya, restoran Sunda. Kebetulan di situ ada menu tom yamnya. Saya makan tom yam. Besok paginya tenggorokan saya sakit. Nyata ada micinnya. Gitu. Sekarang kita perlu banyak Bapak Ibu sekalian di sini yang mengambil tanggung jawab ini untuk menyiapkan makanan sehat untuk umat. Ini pasarnya ini sekarang. Paham ya? Yang tadi jualan gorengan, ubah gorengannya. Yang jualan bubur ayam bisa diganti? Bisa, serius. Yang jualan nasi goreng, nasi gorengnya jangan digoreng. Gak percaya dia. Nasinya pakai nasi coklat, yang beras coklat atau brown rice. Kan dia lebih stok gitu kan. Lalu Anda kukus, kemudian Anda masukin tomat, Anda masukin zaitun, Anda masukin suiran ayam, Anda masukin lada, Anda masukin garam, udah jadi nasi yang tapi bukan goreng. Kenapa harus digoreng gitu loh? Minyak, karena minyak masuk ke dalam pencernaan kita, masuk kepada tubuh kita, bikin mukus, bikin lendir. Tuh, makanya biasanya kalau Anda pengen bagus bacaan Qur'annya jangan banyak-banyak minyak. Gitu, salah satu caranya. Rempah dan rimpang. Jadi rempah, jadi ada probiotik, ada prebiotik, ada rempah, ada rimpang. Maka berdekatlah atau mungkin bersahabatlah dengan itu. Terus juga teman-teman sekalian, ada banyak cara kita, mungkin terakhir sebelum kita tanya jawab, ada banyak cara kita untuk mendapatkan manfaat lebih dari minuman kayak begini, ya. Ini kan air biasa kayak begini ya kita minum dapat mineralnya, tapi kita bisa tambahkan atau kita cemplungkan di sini ya kayak buah atau sayur atau mungkin rempah-rempah juga kita bisa cemplungin. Tapi ada caranya, ada ilmu baru ternyata. Jadi kalau Anda pengen dapatkan manfaat lebih dari makanan atau mungkin rempah kayak begini, maka cara paling mudah agar dia lebih larut dalam air seperti ini, maka rempah ini jahe kayak begini ya. Itu Anda parut ya, gitu kan. Dapat tuh hasil parutannya, masukin ke sini, gak usah banyak-banyak, mungkin setengah itu cukup lah. Anda kocok-kocok, nanti campurin madu sedikit sampai dia manis secukupnya. Tunggu nanti dengan kocokan tadi maka bahan pada jahe ini akan terlarut dalam air. Maka apa yang terjadi? Bahan tadi sudah berubah lebih kecil molekulnya. Jadi ketika Anda minum jahe yang dicemplungin langsung sama jahe yang Anda parut kayak tadi itu lebih bagus yang diparut. Ini kan ilmu ibu jamu, betul kan? Mereka udah ajarin kita sebenarnya. Jadi kalau mau bikin infusan itu diparut aja dulu. Ya. Semakin kecil molekulnya dan semakin terlarut dia dalam air tadi semakin bagus dan semakin gampang terserap. Air kelapa contohnya, air kelapa itu ada mineralnya, ada. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Karena mineral pada air kelapa tadi larut dalam kelapa secara keseluruhan, maka nggak kelihatan mineralnya. Sama kayak tadi ini. Jadi ketika sudah terlarut dalam air ini, maka itu efeknya luar biasa. Dan mulai biasakan, ya mungkin ada di mahasiswa atau siapapun lah, tidak hanya mahasiswa, itu kita bisa ajak orang lain untuk hidup sehat. Dan itu akan jadi pahala kalau kita niatkan untuk Allah. Ya.
air putih kayak begini, kita bisa masukin air kayak begini kan bisa. Potong, masukin, kasih jahe mungkin, atau kasih serai juga bisa. Air ini akan tertopping, ya, akan dapat atau akan punya manfaat lebih dari sekedar air putih biasa. Itu salah satu caranya. Dan ketika orang lain lihat dan dia ngikutin kita, insya Allah kita dapat pahala kalau itu bisa, atau lagi kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Dan di sini semua ada obatnya. Dalam ini ada obat. Allah membenamkan, contoh mungkin nanas. Nanas ini luar biasa loh. Kenapa luar biasa? Bonggolnya nanas ini kalau ketemu dengan habatus sauda, dia akan jadi obat alergi yang sangat baik. Bonggolnya. Apa bahasa sini bonggol? Tengahnya itu loh. Hah? Ya itulah pokoknya. Biar nggak lama. Di tengahnya nanas itu Anda ambil, ya. Kemudian Anda blender sama habatus sauda, maka itu akan jadi obat buat alergi, sinusitis segala macam. Insya Allah akan terbantu dengan itu. Ya. Di blender. Nih, apa tuh? Pepaya. Ya. Kok jadi pepaya sih? Ngetes. Kurang tempe. Kita sekarang aliran tempe ya. Aliran tempe mentah ya. Jakarta kabarnya tempe habis. Karena banyak kajian JSR membuat orang jadi mencari tempe. Tapi memang luar biasa efeknya. Ya. Apalagi teman-teman bisa bikin jus tempe. Tempe itu kalau Anda jus sama kurma, enaknya luar biasa. Ketawa dia. Tempe ketemu kurma, kasih jahe sedikit, kasih garam. Itu mengenyangkan sampai sore. Proteinnya ada, probiotik ada, prebiotik ada, mineralnya ada. Selesai. Ya. Dan juga bisa untuk bubur bayi. Ya. Jadi semangka kayak begini, ya. Mulai dari kulit hijaunya, kulit putihnya kalau yang merah atau kulit kuning kayak begini, sampai dagingnya, sampai ke bijinya, semuanya manfaat. Semua manfaat. Maka makan semangka itu paling bagus semuanya. Tapi kan nggak lazim kan? Maka cara mudahnya agar kita mendapatkan bahan pada semangka ini secara utuh, ya potong aja semangkanya, masukin semua ke dalam air, kan gitu. Seperti itu polanya. Maka ketika kita mengimpus pakai kurma, sebenarnya kurma tuh bijinya bagus loh. Biji kurma tuh bagus. Bisa dibikin kopi. Biji kurma itu kita sangrai, kita panaskan, nanti habis dikeringkan, nanti bisa kita giling, ya itu bisa jadi kopi kurma, kopi biji kurma, itu sehat. Ya. Maka kalau kita lihat kayak begini teman-teman sekalian, maka ucapkanlah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Siapa yang menyusun ini semua? Siapa yang menyusun titik-titik nanas gini? Allah semua yang susun loh. Ketika pohon, jadi lihat bagaimana Islam mengatur dengan sangat sempurna kehidupan ini. Siapa yang paling besar zakatnya lingkungan orang secara umum itu petani. Kenapa? Karena petani ketika dia tanam, katakanlah misalkan nih biji semangka, ya dia tanam masuk ke dalam tanah. Habis itu dia ngapain? Dia cuma siram, tutup tanahnya, dia siram, kasih pupuk lah. Siapa yang tumbuhkan akarnya? Allah. Siapa tumbuhkan pohonnya? Siapa yang tumbuh? Semuanya Allah yang urus. Kontribusi dia terhadap semangka tadi itu kecil sekali. Maka karena kontribusi Allah yang besar, zakatnya lebih besar gitu loh. Begitu ceritanya. Maka kalau kita ngelihat beginian, ada warna kuning, ada warna merah, ada warna hijau, Allah semua yang membuat ini semua. Menciptakan. Maka kita, ya saya katakan, disitulah Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk apa? Untuk kita mengenal Allah. Kenapa ada misalkan ada kayak begini bentuknya kayak ureter, kayak saluran kencing. Memang ternyata kayu manis itu memang kita bisa pakai sebagai obat untuk saluran kemih. Zaman dulu kan begitu. Kalau kita lihat misalkan kayak begini, ini kan ada jahe, ada kunyit, bentuknya kan nggak beraturan. Maka kalau nggak beraturan itu kita kembalikan kepada diri kita atau diri manusia zaman sekarang, itu manifestasinya tuh mirip dengan kondisi kanker. Kanker itu kan tumbuhnya nggak beraturan. Maka jahe, kunyit atau rimpang-rimpang ini memang dia punya peran sebagai anti kanker. Zaman dulu kan nggak ada sains. Di situ Allah ingin menunjukkan kepada kita semua.
Darah, misalnya kita bicara darah bagaimana itu berwarna merah, dan Allah tunjukkan kepada kita semua ada ciptaan Allah itu yang berwarna merah. Contoh kita kan kayak ini buah naga atau buah bit kan warnanya merah. Jadi dimanapun kita melihat, disitulah kita melihat wajah Allah. Gitu. Dan semakin kita mengenal Dia, maka kita akan semakin banyak bersyukur, ya. Dengan apa-apa yang diciptakan di atas bumi, tinggal kita manfaatkan saja. Seledri misalkan kayak begini. Salah satu sayuran yang paling baik yang saya sangat sarankan untuk darah tinggi. Termasuk bagi orang-orang yang juga kena seperti tiroid gitu kan. Seledri merupakan salah satu yang bisa kita pakai untuk mendetoks badannya. Karena ini merupakan salah satu sayuran yang sangat tinggi antioksidannya dan bisa memperbaiki badan kita, detox. Ini juga. Kalau Anda lihat, ini apa, daun apa? Kelor. Kemangi. Daun mint, ya. Bau kan? Mint. Jadi daun ini kan bau wangi. Dia punya semacam bahan yang menguap. Maka ini bisa Anda pakai sebagai obat batuk. Ya, ketemu sama jahe, rendam sebentar sama air panas, wangi keluar, kasih madu, itu obat batuk. Sesimpel itu. Asal kita mau belajar, kita kembalikan semua kepada tanah, kepada apa yang Allah ciptakan di atas buminya ini. Sesimpel itu. Dan Allah nanti akan kasih petunjuk, serius. Bayangkan, saya pernah dapatkan ibu-ibu gitu kan, pernah share, dia cerita suaminya bukan nikah lagi, tapi suami itu ubannya hilang. Ya, ubannya itu mulai satu persatu hilang gara-gara ini ketumbar. Saya nggak heran, kenapa nggak heran? Ya karena memang di sini banyak antioksidannya. Atau juga kemarin pernah saya posting itu juga di Instagram juga, itu ada ibu-ibu cerita. Suaminya tuh kepalanya rambutnya rontok gitu kan, kayak botak gitu lah. Kemudian sama dia kasih suami tadi rimpang-rimpangan. Ada jahe, ada apa segala macam. Kemudian rimpang tadi sama dia diparut, dihancurin, itu dibalurin ke kepalanya dan rambutnya tumbuh coba. Serius. Tidak heran, ya karena dia menghangatkan, dia memperbaiki. Jadi kebanyakan rambut gak tumbuh itu karena emang timbunan lemak di sini. Gitu. Makanya salah satu terapi yang kalau bicara tentang rambut alopecia gitu yang saya juga sarankan bagi orang-orang yang alopecia adalah dengan cara dibekam. Bekam itu bisa menumbuhkan rambut. Ya, seperti itu. Dan mulailah rutinkan untuk berbekam, terutama pada tanggal 17, ini kan sekarang tanggal berapa nih? 13 apa? Iya, 13 Hijriah, bulan apa lupa sih. Rabiul Awal. Puasa nih kalau yang puasa hari ini. Iya. Azan zuhur jam 11 lebih 16 insyaallah pas. Jadi nanti 13 kalau hari ini nggak puasa ya. Kan puasa silakan 13 boleh puasa. Nanti tanggal 17-nya berbekam. Karena di situ ada jaminan dari Rasulullah. Rasulullah bilang apa? Berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 bisa menyembuhkan penyakit. Kalau ada janji Allah atau janji Rasulullah, maka ambil janji itu, minta janji itu. Ya, jadi kalau ada hari-hari tertentu, kita disunahkan untuk melakukan sesuatu, maka kerjain. Contoh tadi bekam pada tanggal 17 misalkan, ya berbekam pada tanggal itu, atau 19 atau 21-nya. Berbekam di mana? Berbekam di tempat yang sudah terstandar. Standar apa? Standar dengan organisasi bekamnya, yaitu apa? PBI. Ya, nanti cari klinik-klinik yang berstandar PBI. PBI itu apa? Perkumpulan Bekam Indonesia. Itu organisasi bekam yang di Indonesia yang diakuin Kementerian Kesehatan yang memberikan legalisasi untuk orang berbekam atau melakukan praktek bekam. Gitu. Ketuanya siapa? Adalah. Ketuanya lagi jalan-jalan.
Baik, saya kira mungkin cukup, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran teman-teman sekalian ke depannya seperti apa. Lagi saya sampaikan, mari kita jadikan hidup sehat ini sebagai cara kita untuk lebih taat, lebih bersyukur. Jangan jadikan lifestyle, sehingga nanti Anda minum tadi kan, makan sayur, makan buah, makan segala macam. Per hari ini ketika Anda niatkan karena Allah untuk hidup sehat, maka semuanya akan berpahala. Jelas ya? Jadi jangan cuma lifestyle, rugi kalau cuma lifestyle doang. Ya. Supaya apa? Tahajudnya lebih baik, ngaji lebih baik, puasa lebih baik, seperti itu. Harapan jadi nanti kita tidak merasa tersiksa di situ. Malah justru nanti akan sangat low budget. Beberapa bapak-bapak kita, dok terima kasih ya sekarang isi saya sudah tidak beli lagi beras. Alhamdulillah kan. Nggak beli lagi gula pasir. Alhamdulillah. Ya gitu loh. Dananya dipakai untuk sodako, bantu orang, ya seperti itu. Baik. Seadanya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Apa benar perempuan yang suka minum kopi mempercepat menopause? Kalau kopinya kopi bubuk ya, kopi yang benar bukan kopi saset, apalagi yang kopi murah-murah itu enggak benar. Sebab kopi justru malah punya kandungan antioksidan. Kopi. Ya. Setahu saya sih 3. Kalau suka kesemutan di tangan sama kaki, apakah itu asam urat? Mungkin ada semut, coba dilihat dulu, bersihkan. Kesemutan itu kan aliran darah nggak lancar, dia kurang mineral, kurang vitamin. Cara paling gampangnya apa? Ya kalau maaf berat badannya berlebih, ya turunkan berat badan. Karena kesemutan itu biasa muncul karena aliran darah tidak lancar. Yang pertama. Yang kedua apa? Bisa Anda bekam di daerah-daerah itu. Kesemutan tadi, itu salah satu terapi yang paling mudah. Obatnya apa? Itu tadi bisa dipakai tuh, yang apa tadi, kunyit sama serai sama jeruk nipis, ya atau jahe sama jeruk nipis juga boleh. Saya mengalami sakit psoriasis dan sudah hampir 1 tahun. Apa yang saya kerjakan? Ada yang saya share di IG, judulnya anti gatal JSR. Coba lihat di feed saya nanti, di feed. Dilihat itu resepnya itu kalau jahe lengkuas gitu lah kurang lebih. Nanti teman-teman bisa lihat situ. Dan itu sudah proven. Proven itu maksudnya kita udah cek secara datanya, secara apa ya, aplikasinya ternyata itu efeknya luar biasa. Jadi jahenya, lengkuasnya nanti diminum, saya lupa itu. Kemudian nanti bubuknya atau mungkin bekas rimpangnya tadi dihancurin, diparut, ditempelkan di tempat yang psoriasisnya. Nanti insya Allah hilang. Dan itu cepat sekali insya Allah. Saya mahasiswa kesehatan, menurut teori yang saya pelajari, apa yang saya jelaskan ini tadi merupakan terapi komplementer. Apakah terapi ini tidak memerlukan terapi farmakologi sebagai terapi pendamping? Sebagaimana terapi komplementer, ini panjang pembahasannya. Nggak bisa jelaskan di sini. Ya, nanti kalau mau diskusi, kita diskusi. Yang jelas, kalau saya lebih berpikir gini, saya tidak anti obat kimia, enggak. Tapi mari kita lebih bijak dalam menggunakannya. Lebih bijak. Kalau masih memungkinkan kita pakai yang kayak begitu, pakai itu dulu lah. Batuk pilek katakanlah, ya nggak usah pakai dekongestan dulu, kan bisa. Gitu loh. Kalau memang perlu ya silakan. Kadang-kadang saya pakai paracetamol pakai, tapi tidak dikit-dikit ujung-ujung paracetamol, nggak mau saya. Karena manusia tidak didesain Allah untuk sering-sering sakit. Yang pertama, manusia tidak didesain Allah untuk sering-sering memasukkan bahan kimia sintetik. Kenapa? Karena kita dari tanah gitu loh. Itu pemahaman saya. Maka saya agak heran kalau ada orang tanya ke saya, dokter amankah jahe, amankah kunyit? Siapa yang menciptakan itu semua? Allah yang menciptakan. Obat-obatan yang menciptakan manusia. Kalau manusia menciptakan pasti ada celahnya. Maka tidak heran ada salah satu, mungkin teman-teman mungkin dapat baca itu kan ada rilisnya, ada obat emah yang ternyata memicu kanker tuh loh. Ada obat kolesterol juga ada, karena buatan manusia pasti ada celahnya. Apa yang Allah ciptakan tidak mungkin keliru. Durian bagus nggak? Bagus. Tapi jangan makan durian 1 buah gitu. Karena kita tahu bahwa daging durian itu karbonya tinggi banget, karbohidratnya. Kalau Anda makan durian, makan 1-2 butir. Selebihnya Anda makan bijinya, lebih sehat. Karena biji durian tinggi kolagen. Seperti itu.
Biji durian itu Anda rebus nanti dimakan, kolagennya tinggi, bagus buat tulang. Gitu. Ya, subhanallah kan? Jadi tinggal kita sinergikan saja ya. Orang Korea, Cina, Jepang itu konsumsi mereka tidak lepas dari tepung, terutama mie instan. Mie instannya tidak tanggung-tanggung, tapi mereka masih memiliki kualitas kesehatan yang baik. Kenapa? Atau kualitas kesehatan yang baik? Apakah kualitas tepungnya berbeda dengan tepung di Indonesia? Wallahu alam, saya tidak tahu. Tapi di sana orang di Jepang, kalau Anda lihat Jepang itu, Jepang, Hong Kong, Cina, coba orangnya suka jalan, ya kan? Kalau Anda yang pernah pergi ke Hong Kong itu luar biasa. Kita naik MRT itu sampai berapa kadang-kadang saya pernah ngitung, pernah ada diminta datang ke sana ngisi juga, itu sehari sampai hampir 14.000 langkah saya. Jauh banget itu, 14.000 tuh berapa kilo gitu loh setiap hari. Jadi kebakar meskipun nggak sehat gitu kan. Tetap kebakar. Ya kita kan nggak gitu. Masalahnya kan di kebiasaan. Itu loh, jalan jarang, olahraga jarang, puasa jarang, minum air putih jarang. Dan mereka karakter orang-orang Asia, terutama Cina segala macam, Hongkong segala macam itu, mereka juga banyak dominannya dengan bawang-bawangan. Betul? Betul. Mereka sangat demen dengan bawang-bawangan, ya. Dan juga sayur-sayur. Jadi kalau mereka masak kebanyakan tidak kayak kita. Ya di sana nggak ada warteg. Maksudnya itu makanan yang mereka pesan apa? Masak, selesai, habis. Itu yang bagus masak. Bukan dipanaskan. Semua yang dipanaskan pasti teroksidasi. Ya. Jadi memang beda di kebiasaan-kebiasaan. Maka Anda lihat di Cina, di Hong Kong jarang lihat orang gemuk. Jarang. Terutama di daerah Hong Kong gitu kan. Karena memang mereka jalan tiap hari itu. Jalan tuh kayak orang dikejar anjing. Cepet gitu. Ya. Nah harusnya kita seperti itu, karena Nabi kita SAW juga seperti itu. Maksudnya Rasul itu kan kalau berjalan kayak orang nurunin bukit kan, tatapan ke depan gitu kan. Jadi Masya Allah, tinggal contoh Nabi aja, jalannya Nabi, olahraganya Nabi, ikutin aja, pasti sehat kita. Suami saya ada tumor jinak tumbuh sekitar 6 tahun. Saya terapi kompres panas rutin, bobokan pakai racikan rutin, apakah kalau di terapi akupuntur aman? Ya aman-aman aja, asal jangan ditusuk di tempat tumornya sih ya. Jangan ditusuk di tempat tumornya. Tapi saya wallahu alam, kalau untuk tumor kayak begitu saran saya mungkin harus dibantu dengan herbal, tidak cukup dengan akupuntur. Kalau seorang terkena Parkinson, bagaimana penyembuhannya? Kemudian untuk makan menjadi sulit karena untuk duduk dan berjalan pun sukar karena Parkinson. Salah satu yang saya baca risetnya, di samping tadi kunyit ya, samping kunyit tadi, itu juga baik untuk memperbaiki fungsi otak, kunyit ya. Yang tidak kalah baiknya adalah itu tuh saffron. Saffron itu bisa Anda pakai untuk orang-orang yang Parkinson, ya, bisa dipakai. Ya, atau mungkin bisa juga pakai dikasih minuman jahe sama ciplukan, juga bisa membantu. Bagaimana terapi untuk anak autis atau ADHD? Salah satu terapi yang terbaik yang saya sangat sarankan adalah dibekam. Dibekam. Yang kedua apa? Chelation. Ya, chelation itu diangkat logam beratnya, atau mungkin diangkat. Anak-anak autis, anak-anak ADHD ini kan kecenderungannya mereka punya kadar logam-logam berat, karena saya pernah dapat kasusnya. Jadi waktu lihat kadar logam berat pada anak autis itu tinggi sekali. Dan salah satu obat untuk mengikat logam berat yang Allah ciptakan di atas buminya ini, salah satu di Indonesia adalah air kelapa. Air kelapa tuh kalau teman-teman mau nyobain, saya pernah diceritakan seorang guru saya juga, ketika dia cerita, ketika kita masukkan racun dalam bentuk cair ke dalam air kelapa, terutama air kelapa yang masih ingusan, dagingnya itu halus banget, itu ternyata racun tikus itu tadi itu menggumpal di situ. Jadi air kelapa itu menggumpalkannya. Maka air kelapa itu salah satu air yang sangat baik untuk mengikat racun. Jangan kasih sirup, please. Gitu ya. Jadi bisa pakai itu. Kemudian juga apa? Biasakan anak-anak autis itu dekat sama rimpang. Yang tadi saya katakan tadi itu bisa dipakai itu. Jahe, serai, kunyit,
jeruk nipis, ya itu kemudian itu anda itu pakai air panas sudah cukup, pakai air panas, nggak usah mendidih, air dispenser sudah cukup, nanti sudah keluar wanginya tadi, saring sebentar, ambil airnya, kemudian bisa di blender sama kurma, di blender, diminum, kasihkan buat anak-anak autis, mudah-mudahan membantu, insya Allah. Ya. Untuk pola-pola hidup yang saya jelaskan seperti ini, apakah bisa diterapkan untuk ibu menyusui? Nggak bisa. Ya, kalau ibu menyusuin jangan dikurangi kalorinya, tapi kalori tetap masuk, tapi jangan berlebih. Ya. Nyusuin hamil tidak pas. Yang cocok siapa? Orang-orang yang hari-harinya banyak makan kalori berlebih. Ya. Kayak siapa? Kayak gini lah. Saya 2016 operasi jantung, yaitu mengganti katup jantung. Alhamdulillah sampai saat ini kondisi sangat baik, tetapi setiap hari saya harus konsumsi obat pengencer darah. Apakah bisa diganti obat tersebut dengan obat herbal? Ya kalau dibilang bisa sih bisa-bisa aja sebenarnya. Ya. Tapi ya ini kembali ke Anda. Ya. Kalau saya ngomong pun nanti diganti ya. Jadi gini. Dunia pengobatan zaman sekarang harus diakuin tidak mengenal makanan atau terapi nutrisi atau diet tersebut untuk menjadi substitusi dalam urusan pengobatan. Padahal kalau kita lihat, contoh kita bicara tentang pengencer darah. Salah satu pengencer darah yang paling baik yang ada di bumi Allah ini adalah semua jenis bawang-bawangan. Merah, putih, dayak, bawang bombay, itu pengencer darah. Habatus sauda juga pengencer darah. Ya, jadi itu jadikan sebagai makanan kita. Jadi sebenarnya bagaimana caranya agar supaya darah tidak kental? Coba saya tanya. Jangan masukin yang bikin lemak, ya kan? Pola pikirnya gitu. Supaya darah tidak kental, maka jangan masukin yang bikin lemak. Contohnya bikin lemak tadi apa? Gula, tepung, kan gitu kan? Supaya darahnya cair dan lancar segala macam. Caranya gimana? Ya sayur, buah, rimpang, selesai. Betul kan? Banyakin puasa, bekam. Masuk akal nggak? Insya Allah masuk akal. Ya, artinya apa? Kita bisa juga jadi memperbaiki itu dengan mengganti pola-pola makan. Itu termasuk juga kalau teman-teman baca, ada kok pesanan banyak dijual tuh yang ada bawang putihnya, ada cuka apelnya, ada madunya. Ya itu juga salah satu pengencer darah. Di feednya saya tulis itu namanya obat resep jantung JSR. JSR itu apa? Jurusiat rame-rame. Mohon dibuat komunitas pengusaha muslim sejalan dengan apa yang saya ajarkan yang berdasarkan Al-Quran atau hadis, yaitu komunitas yang jual beri produk yang halal toiban, misalkan yang bebas bahan pengawet, bebas GMO, karena kami kesulitan mendapatkan produk tersebut. Mulai dulu sendiri. Jangan ngandelin orang lain. Karena gini, kalau kita selalu bergantung pada orang, jadi kita sebenarnya saya bilang tadi, sekarang kita ini apa yang Bapak Ibu datang ke sini, sebenarnya kita sedang menciptakan atau membuat market yang baru, pasar yang baru loh. Kalau Anda sudah ngerti bahwa maaf makanan ini nggak sehat, Anda tidak akan mau makan. Artinya apa? Anda butuh penggantinya. Anda pengen makan mie instan, artinya kita butuh sekarang mie yang sehat, ya kan? Artinya apa? Ambil peluang itu. Kayak kemarin saya di Batam kita bikin acara tablik akbar, subhanallah ada 3.000 orang datang. Di situ sudah ada ibu-ibu di sana yang sudah membuat namanya komunitas muslimah peduli sehat. Mereka udah jalan. Akhirnya apa? Di luar masjid ada bazar sehat, nggak ada tepung, nggak ada nasi putih, nggak ada minyak, nggak ada gula. Substitusinya ada semua. Tepungnya non gluten. Dan Indonesia kaya dengan hal-hal seperti itu. Jangan khawatir, banyak banget. Allah bless, Allah berkahi negeri kita ini. Tepung non gluten ada. Gula pasir diganti gula singkong ada. Ya, kemudian ada kecap dari kedelai diganti sama kecap dari kelapa. Bisa. Nasi mereka ganti dengan sorghum, shiratake, ya kemudian ada juga beras merah, beras hitam, beras coklat, banyak banget. Ya, seperti itu. Atau Anda yang mau ngambil peluang lebih banyak lagi ya, Anda bisa bikin restoran, healthy resto. Saya pribadi siap mempromosikannya. Tidak masalah. Ya, kenapa? Bagi saya dapat pahala juga. Dapat pahala karena di Bandung saya pernah cerita, berapa kali saya cerita, di Bandung itu satu restoran yang pemiliknya itu non muslim. Di Bandung itu. Tapi manajernya dia suruh datang ke kajian saya. Duduk paling depan. Isi restonya itu apa yang saya sampaikan, exactly sama. Jadi saya makan ke restoran itu
tanpa was-was, tanpa cemas. Dikasih jus, dikasih apa, dikasih macam-macam, semua healthy, nggak ada gula, nggak ada apa. Dan saya sampaikan bahwa memang saya suka makan di situ kan, memang sehat sekali. Dia bikin pizza, tapi pizzanya bukan dari tepung, dia bikin bakwan. Bandung kan namanya bala-bala, tapi bala-balanya dari tepung. Tepungnya bukan tepung biasa, tapi tepung non gluten. Sayurnya organik, tapi bala-bala atau bakwan itu digoreng tapi di oven tanpa minyak, sehat. Dia kasih saya makanan apa gitu, saya lupa gitu kan, terus ada kerupuknya, ada kerupuk, masya Allah kan. Ini kan para penggemar kerupuk kan jadi angin segar gitu kan. Jadi kerupuknya, subhanallah, kerupuknya dari apa? Dari tepung sorghum. Enggak digoreng, tapi di oven. Ya. Kok ribet banget sih? Sebenarnya bukan masalah ribet, ya. Sekarang yang ada di sekitar kita nih, coba jujur teman-teman lihat. Ada orang bilang, nih ngikutin Jero Akbar nih apa-apaan sih, makan tempe mentah segala macem. Mereka nggak tahu sekarang bahwa sekarang kalau boleh saya katakan kita itu darurat makanan loh. Darurat dalam hal makanan. Indonesia sekarang termasuk angka atau negeri yang angka osteoporosisnya itu sangat tinggi. Salah satu penyebab osteoporosis apa? Karena keasaman tubuh yang meningkat. Asam tubuh meningkat gara-gara apa? Gara-gara tadi itu tepung, gula, minyak, asam. Tanda-tanda orang asam itu apa? Mulutnya bau, badan bau, keringat bau, BAB bau, kencing bau, semua bau, itu asam. Ya, maka ketika Anda nanti sudah mulai beralih ke sayuran atau buah, banyak minum air segala macam, nanti bau badannya perlahan akan hilang dengan sendirinya. Anda nggak perlu pakai deodoran lagi. Seperti itu. Ya, jadi jangan khawatir. Dan ini bukan beban. Dan saya katakan, kalau kita niatkan sebagai ikhtiar kita untuk hidup sehat, dari zaman dulu itu akan dapat pahala kan. Jangan jadi beban. Makan tempe, kita tahu memang tempe sehat. Tapi ketika digoreng, banyak orang yang masyarakat nggak ngerti bahasa toyib, itu nggak ngerti. Sekarang saya tanya, nasi goreng itu kira-kira Anda tahu kira-kira nasi goreng itu toyib nggak? Nggak toyib. Nggak toyib. Masih dimakan juga, zolim namanya. Iya kan? Nanti abang-abang nasi goreng gimana? Tinggal diubah. Itu waktu kita bikin bazar di situ tuh bukan kita, tapi teman-teman di situ bikin bazar, subhanallah akhirnya itu di mentoring dulu tuh yang mau jualan. Dikasih rulesnya. Jadi kita mengedukasi masyarakat ya, dan itu banyak kan ibu-ibu rumah tangga. Dia bikin pempek, tapi pempek tidak pakai tepung gandum atau tepung sagu biasa, tapi tepung yang tidak lengket, tepung yang non gluten gitu kan bisa. Asal apa? Asal kita yang komitmen. Ya untuk apa? Untuk hidup sehat. Jadi nanti ada orang yang memang tidak mau membuat, sukanya membeli, itu ada. Gitu loh. Yang bikin ada nanti, tinggal kita create. Pasarnya di mana? Tempat kayak begini di masjid-masjid. Kan seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup sekali, mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi mohon maaf kalau ada yang salah yang disampaikan. Semoga sedikit apa yang saya sampaikan ini menjadikan atau membuat kita lebih semangat lagi untuk hidup sehat, dan sekali lagi jadikan ini sebagai bentuk rasa syukur ketaatan kita kepada Allah. Ya, hidup sehat adalah cara kita untuk beribadah lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mohon maaf kalau ada yang salah, segala kebaikan dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan dan kelemahan dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.